Hajime adalah seorang pecundang menjijikan yang selalu berkeringat dan menghabiskan seluruh waktunya menonton anime. Suatu hari, seluruh murid kelasnya dipindahkan ke dunia lain. Hajime mengira bahwa di dunia yang penuh akan sihir dan iblis ia akan menjadi pahlawan terkuat. Namun, kenyataannya ia tetap seorang pecundang tanpa kemampuan. Meskipun begitu, Hajime terus berusaha sekuat tenaga. Sayangnya, seseorang mengkhianatinya, dan ia pun terjatuh ke lapisan terdalam serta paling berbahaya dari sebuah dungeon. Disinilah segalanya berubah. Ia memutuskan untuk memulai hidupnya setelah mendapatkan kekuatan gelap dengan cara memakan monster. Ia bahkan berhasil menaklukkan seorang gadis loli yang sangat kuat untuk membantunya membalas dendam. Namun sebelum itu, Hajime Nagumo sempat merasa sangat bahagia ketika ia dan teman sekelasnya dipanggil ke dunia lain oleh Paus dan Raja yang menyambut mereka sebagai para pahlawan. Karena mereka dipercaya akan menyelamatkan umat manusia dari iblis. Sayangnya, ketika semua orang memperoleh kemampuan, Hajime justru mendapatkan kelas yang tidak berguna yaitu transmuter, seorang yang hanya bisa memanipulasi bentuk batu dan mineral. Karena hal itu, ia menjadi bahan ejekan teman sekelasnya. Dan hal yang memberinya sedikit ketenangan adalah kehadiran sahabat masa kecilnya, Kaori, yang diam-diam menyimpan perasaan padanya. Suatu hari, saat mereka menjelajahi dungeon, salah satu teman sekelas yang serakah mencoba mengambil kristal sihir. Tanpa disadari, ia memicu jebakan yang memindahkan seluruh kelompok ke lantai ke-65 dungeon, yaitu tempat para monster yang jauh lebih kuat. Komandan Ksatria mencoba melindungi para pahlawan, tapi ia tidak sanggup menahan serangan monster sendirian. Melihat itu, Hajime ikut bertindak. Ia menciptakan dinding batu untuk menahan serangan monster sementara komandan membawa para siswa yang terluka ke tempat aman. Setelah semua berhasil mundur, komandan memintanya untuk segera menyusul. Hajime pun berlari sekuat tenaga, kemudian sebuah serangan menghantam dan melemparkannya dari jembatan yang runtuh. Ia sadar, serangan itu memang diarahkan padanya dengan niat membunuh. Namun ia tidak tahu siapa pelakunya. Akibat jatuh dari ketinggian, Hajime terdampar di dasar dungeon, tempat para monster paling buas dan mengerikan berada. Ia ketakutan saat menyaksikan bagaimana para monster itu saling memangsa. Saat masih panik, seekor monster beruang raksasa melihatnya dan menyerang. Ia mencoba kabur, namun gagal dan salah satu lengan ditebas lalu dimakannya. Dalam keadaan ketakutan dan sekarat, Hajime menggali gua kecil menggunakan kemampuan transmutasinya dan berhasil mengurung dirinya di dalam. Ia pingsan karena kehilangan darah. Saat terbangun, ia mendapati air menetes ke wajahnya. Di atasnya terdapat kristal suci bentuk murni dari kristalisasi mana yang terbentuk selama ribuan tahun. Dan air yang menetes darinya adalah air suci yang bisa menyembuhkan luka dan menghapus kutukan. Kemudian muncul rasa putus asa yang menelan Hajime. Namun, kemudian ia memutuskan untuk bertaruh segalanya demi kembali ke permukaan. Langkah pertamanya adalah memancing seekor monster serigala masuk ke dalam jebakan yang ia buat dengan kemampuan transmutasi, lalu membunuhnya. Ia pun memakan daging mentah monster itu, meskipun tubuhnya tidak mampu menahannya. Rasa sakit luar biasa pun menyerang tubuhnya. Ia panik dan segera minum air suci untuk menyembuhkan dirinya. DNA iblis dari monster itu mulai memodifikasi tubuh Hajime. Tubuhnya membengkak, rambutnya berubah menjadi putih, dan rasa sakit luar biasa membuat nyaris kehilangan kesadaran. Setelah terbangun, ia baru menyadari perubahan pada dirinya. Ketika memeriksa status plate-nya, ia melihat bahwa levelnya meningkat pesat setelah memakan daging monster. Ia juga memperoleh berbagai kemampuan baru. Kemampuan transmuternya berkembang pesat dan kini ia bisa mengenali jenis batu dan mineral hanya dengan melihatnya. Dengan kemampuan barunya itu, Hajime menemukan berbagai jenis batu bahwa ada yang sangat keras, dan ada yang berfungsi seperti bubuk mesiu. Dari situ, ia menciptakan revolver dan peluru hidup pertamanya. Hajime berhasil membunuh seekor monster kelinci hanya dengan satu tembakan dari pistolnya. Ia kemudian memakan daging monster itu untuk meningkatkan level serta memperoleh kemampuan baru. Dengan kekuatan barunya, Hajime menantang kembali monster beruang yang hampir membunuhnya. Kali ini, ia mampu menghindari serangannya dengan kelincahan luar biasa, lalu menembaknya menggunakan pistol. Namun, monster beruang itu ternyata sangat cepat. Hajime pun terlempar ke tanah, tapi segera melontarkan granat kilat untuk membutakan lawannya. Ia menembak lengan sang beruang hingga terlepas, lalu memakannya sebelum meminum air suci guna menetralkan kutukan dari daging monster itu. Setelah itu, Hajime menyetrum monster tersebut dengan petir dan menembak kepalanya hingga mati. Setelah kemenangan itu, Hajime mulai bergerak menelusuri bagian terdalam dungeon. Ia berburu dan memakan setiap monster yang ditemuinya, menetralkan racun dengan air suci,
sambil terus menciptakan peluru dan berbagai alat dengan kemampuan transmutasinya. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah ruang bos besar. Di hadapannya berdiri sebuah pintu raksasa yang membutuhkan 3 orbs untuk dibuka. Hajime mencoba membukanya dengan kemampuan transmutasi, tetapi justru mendapat sengatan kuat dan secara tidak sengaja mengaktifkan 2 monster penjaga berwujud Cyclops raksasa. Begitu salah satu monster mulai bergerak, Hajime langsung menembak matanya dan membunuhnya seketika. Namun, monster kedua jauh lebih tangguh. Setelah pertempuran sengit, Hajime berhasil menipu lawannya dengan bergerak cepat di belakangnya, lalu menembak tepat di mata sang Cyclops hingga tumbang. Ia pun mengekstrak 2 inti sihir dari tubuh monster itu untuk membuka pintu besar. Begitu masuk ke dalam, Hajime mendapati seorang gadis berambut pirang yang disegel di dalam aula kuno yang terlihat menyeramkan. Dengan kepribadian barunya, Hajime memutuskan untuk mengabaikannya meskipun gadis itu memohon agar ia membebaskannya. Ia mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang akan melepaskan segel di tempat seaneh ini. Namun, ketika gadis itu mengatakan bahwa ia dikhianati oleh orang kepercayaannya, Hajime pun merasa iba. Ia pun meminta gadis itu menceritakan kisahnya. Gadis itu mengaku bahwa ia adalah putri kerajaan vampir. Paman dan para menterinya mengkhianatinya demi merebut tahta. Karena ia memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Mereka pun memilih untuk menyegelnya di tempat ini daripada membunuhnya. Percaya pada ucapannya, Hajime menggunakan kemampuan transmutasinya untuk memecahkan segel dan membebaskannya. Setelah keluar, gadis kecil itu berterima kasih kepada Hajime. Saat ditanya namanya, ia menjawab bahwa ia telah melupakannya, lalu memintanya untuk memberinya nama baru. Hajime memberinya nama Yu, dan gadis itu begitu bahagia dan memeluknya. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Tiba-tiba, beberapa duri logam terbang dan menembus punggung Hajime, membuatnya jatuh dan menjerit kesakitan. Yu segera menarik duri-duri itu dan menuangkan air suci untuk menyembuhkannya. Saat mendongak, mereka melihat sumber serangan itu yaitu seekor monster kalajengking yang ternyata untuk membunuh yang mencoba membebaskan sang putri vampir. Hajime menggendong Yu di punggungnya sambil menghindari serangan ekor tajam sang monster. Ia terus menembak, tetapi pelurunya tak mampu menembus cangkang keras makhluk itu. Kemudian Yu turun dari punggungnya dan menggigit leher Hajime untuk menyedot darahnya untuk memulihkan kekuatannya yang hilang. Setelah mendapatkan energi, Yu meluncurkan bola api biru besar yang menghantam tubuh monster dan menyebabkan luka parah, meski membuatnya kelelahan. Hajime memintanya melakukannya sekali lagi. Saat Yu menembakkan bola api keduanya, Hajime menembak tepat di titik benturan 2 serangan tersebut, dan menghancurkan organ dalam monster itu dan mengakhiri pertempuran. Usai memastikan monster itu mati, Hajime mulai memotong dan menyimpan dagingnya. Sambil berbicara dengan Yu, ia mengetahui bahwa ras vampir telah punah sekitar 300 tahun lalu yang berarti Yu sudah hidup lebih dari 3 abad. Ketika Hajime bertanya tentang jalan keluar dari Dungeon, Yu mengaku tidak tahu. Namun, ia menceritakan bahwa Dungeon ini dibangun oleh para Maverick, yakni utusan dewa yang memberontak dan kalah dalam perang melawan para dewa, lalu melarikan diri ke dunia bawah tanah yang mereka ciptakan sendiri. Yu juga mendengar kabar bahwa para Maverick tinggal di dasar terdalam Dungeon. Hajime pun menyimpulkan bahwa jika mereka menemukan para Maverick itu, mungkin mereka bisa menemukan jalan keluar. Sebelum melanjutkan perjalanan, Hajime menganalisis cangkang monster kalajengking tadi dan menggunakan materialnya untuk membuat senjata dan peluru yang lebih kuat. Kemudian Hajime juga menceritakan kisah bagaimana ia bisa terjebak di tempat itu yang terdapat pengkhianatan dan keputusasaannya. Yu pun sedih mendengar ceritanya. Sejak saat itu, keduanya mulai semakin dekat dan saling memahami di antara kesunyian dunia bawah tanah. Suatu hari, mereka bertemu sekelompok monster mirip T-Rex yang dikendalikan oleh parasit bunga yang tumbuh di kepala mereka. Hajime berhasil menghindari kejaran para monster dan menemukan sebuah gua yang menjadi sumber dari bunga parasit tersebut. Namun tiba-tiba, Yu mulai berperilaku aneh yaitu matanya kosong, dan tubuhnya dikendalikan oleh bunga parasit yang menempel di kepalanya. Hajime hanya bisa bertahan dari semua serangannya tanpa membalas. Tapi ketika Yu, dalam sisa kesadarannya, ia berteriak agar Hajime menembak bunga itu, Hajime pun langsung menembak dan menghancurkan parasit yang menguasai Yu. Setelah itu, ia membakar bunga induk parasit hingga habis. Begitu sadar kembali, Yu justru merajuk karena Hajime menembaknya, meskipun ia telah menyelamatkannya. Mereka akhirnya tertawa kecil di tengah keheningan gua. Setelah beristirahat sejenak, Hajime memanggang daging monster, sementara Yu menggoda dirinya dengan cara yang genit. Ternyata, ia mulai kecanduan rasa darah Hajime yang telah memberinya kekuatan. Keesokan harinya, setelah memulihkan tenaga, mereka melangkah menuju pintu terakhir Dungeon yaitu gerbang bos utama. Pintu itu dihiasi ukiran dan kristal megah,
seperti jalan masuk menuju istana bawah tanah. Begitu mereka masuk, tampaklah sebuah aula luas dengan tiang kristal raksasa yang berkilau. Dari dalam kegelapan, lalu muncul sosok monster mengerikan Haitu Hydra berkepala 6, penjaga terakhir Dungeon. Setiap kepala Hydra menembakkan serangan berbeda. Hajime dan Yu pun berjuang keras menghindari serangan itu sambil membalas dengan sihir dan peluru. Mereka berhasil menghancurkan beberapa kepala, tetapi kepala berwarna putih memiliki kemampuan regenerasi yang membuat semua kepala lain tumbuh kembali. Menyadari hal itu, Hajime memutuskan untuk menargetkan kepala putih dahulu. Namun, kepala berwarna kuning bertindak sebagai perisai untuk melindunginya. Serangan demi serangan mereka lancarkan, tapi tidak banyak kemajuan. Tiba-tiba, kepala berwarna hitam mendekati Yu dan menatapnya dengan mata jahat. Seketika, Yu terjebak dalam ilusi mimpi buruk di mana Hajime tidak pernah membebaskannya dan ia tetap terkurung dalam segel selamanya. Ia berteriak ketakutan, kehilangan kendali atas pikirannya. Mendengar teriakan itu, Hajime langsung menerjang ke arahnya dan menembak kepala hitam sebelum monster itu sempat melahap Yu. Ia menyeret Yu ke tempat aman dan membangunkannya. Namun, Yu masih menangis ketakutan. Untuk menenangkan hatinya, Hajime tiba-tiba menarik Yu dan menciumnya. Lalu ia berkata, "Aku tidak akan pergi kemanapun." Ucapan itu memberi kekuatan baru pada Yu. Ia berdiri lagi, menghadapi Hydra seorang diri. Saat kepala hitam kembali mencoba mengendalikannya, Yu menutup matanya dan mengingat ciuman Hajime. Dengan tekad yang bulat, ia melepaskan sihir petir dahsyat yang menghantam beberapa kepala Hydra. Sementara itu, Hajime memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap di belakang monster itu. Revolver miliknya tidak cukup kuat, jadi ia memutuskan untuk mencoba senjata barunya yaitu Railgun. Ia menunggu momen yang tepat, hingga kepala putih, hitam, dan kuning sejajar dalam satu garis. Tak lama ia menarik pelatuk. Tembakan Railgun itu melesat dengan kilatan biru menyilaukan yang menembus 3 kepala sekaligus dan meledakkannya hingga hancur. Yu melanjutkan serangan akhir, mengeluarkan petir raksasa yang menghantam 3 kepala lainnya. Namun, sihir itu menguras seluruh energinya, membuatnya jatuh pingsan karena kelelahan. Hajime pun menurunkan senjatanya, mengira pertempuran telah berakhir. Tapi tiba-tiba, kepala ketujuh yang tersembunyi muncul dari tubuh monster itu dan menyerang Yu dari belakang. Tanpa berpikir, Hajime segera melindunginya dengan menggunakan perisainya. Serangan napas racun Hydra menghantamnya langsung, membuat tubuhnya terbakar dan membusuk karena racun. Yu menjerit histeris karena Hajime terluka parah. Ia menyeret Hajime ke tempat aman di tengah hujan serangan monster, lalu berusaha menyembuhkannya dengan menuangkan air suci langsung dari mulutnya ke mulut Hajime. Namun, pria itu tetap tak sadarkan diri. Dalam keputusasaan, Yu mengambil pistol Hajime dan berlari menghadapi Hydra sendirian. Ia menembak tanpa henti, tapi peluru kecil itu tak mampu menembus kulit monster. Hydra menghempaskannya hingga terpental. Yu menangis yakin bahwa mereka berdua akan mati di sana. Namun, air matanya jatuh ke wajah Hajime dan keajaiban terjadi. Hajime terbangun. Ia segera melindungi Yu dari semburan napas Hydra dan membawa gadis itu menjauh dari garis serang. Ia meminta untuk minum darahnya lemah. Lalu Yu menatapnya dan mengangguk. Ia meminum darah Hajime untuk memulihkan sihirnya, sementara Hajime maju sendirian menahan semua serangan Hydra. Ia menghindari setiap semburan racun dan api, lalu meledakkan granat ke atap aula hingga runtuhannya menimpa tubuh monster itu. Saat Hydra terjepit, Hajime menusuk tubuhnya berkali-kali dengan tombak batu yang ia bentuk lewat transmutasi. Yu kemudian mengerahkan sisa tenaganya, memanggil api biru raksasa yang menghanguskan seluruh ruangan. Ledakan sihir itu menelan Hydra sepenuhnya hingga hanya tersisa abu. Keduanya ambruk ke tanah, tubuh mereka nyaris tak mampu bergerak. Namun, untuk pertama kalinya Hajime menatap langit-langit Dungeon dan merasa bahwa ia telah menjadi seseorang yang kuat. Setelah pertempuran berakhir, Hajime dan Yu terbaring di tanah, berpelukan dan kelelahan. Tak lama kemudian, Hajime terbangun di atas ranjang empuk dengan Yu yang masih tidur di sisinya. Ia membangunkan Yu dengan sedikit kejutan. Yu pun menjelaskan bahwa setelah dirinya kehilangan kesadaran, gerbang di ujung ruang bos terbuka. Ia membawa Hajime ke tempat tidur itu, mengobati luka-lukanya dengan air suci. Mereka menemukan pakaian bersih di dekat sana, lalu mengenakannya sebelum mulai menjelajahi area tersebut. Meski berada di bagian terdalam Dungeon, tempat itu justru terang dan dipenuhi tumbuhan hijau. Tak lama, mereka menemukan sebuah bangunan besar seperti Menshan. Di dalamnya, terdapat sebuah ruangan dengan kerangka yang duduk di atas singgasana, serta lingkaran sihir besar di lantai.
Hajime merasakan bahwa lingkaran sihir itu mungkin menjadi jalan keluar, tetapi ia tahu risikonya besar. Ia memutuskan untuk masuk sendirian. Begitu ia melangkah, lingkaran itu aktif, dan muncul hologram seorang Maverick pencipta Dungeon itu. Sosok tersebut menyampaikan pesan bagi siapapun yang berhasil menaklukkan tempat ini. Dalam pesannya, Maverick mengungkapkan kebenaran tentang dunia dan perang mereka melawan para dewa. Sebagai hadiah, ia memberikan kekuatannya kepada Hajime, dengan satu permintaan yaitu jangan pernah menggunakannya untuk kejahatan. Setelah pesan itu selesai, sosok hologram itu lenyap, dan tiba-tiba kepala Hajime terasa nyeri hebat ketika pengetahuan sang Maverick mengalir masuk ke pikirannya. Hajime baru saja memperoleh sihir kuno dari zaman para dewa yaitu Creation Magic yang menciptakan berbagai artefak. Ia mengubur jasad Maverick dengan hormat, lalu menggunakan cincin peninggalannya untuk mengakses seluruh fasilitas di dalam markas tersebut. Tempat itu dipenuhi artefak dan ilmu kuno yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Ia memanfaatkan waktu yang ada untuk mempelajari semuanya. Dengan kekuatan barunya, Hajime menciptakan lengan prostetik untuk dirinya sendiri dan bahkan bereksperimen menciptakan kendaraan yang digerakkan oleh sihir. Selama tinggal di sana, hubungannya dengan Yu pun semakin dekat. Setelah 2 bulan mengumpulkan semua hal berharga dari tempat itu, Hajime memutuskan bahwa sudah waktunya kembali ke permukaan untuk melanjutkan perjalanan menuju Dungeon lain dan mempelajari lebih banyak sihir kuno. Dengan menggunakan cincin Maverick, mereka berdua berteleportasi keluar dari Dungeon. Di luar pintu keluar, seorang gadis bertelinga kelinci tampak berlari panik dikejar oleh monster T-Rex berkepala 2. Ia berdoa agar ada seseorang yang menolongnya. Tepat pada saat itu, Hajime dan Yu muncul dari pintu keluar. Gadis kelinci itu segera berlari ke arah mereka, yakin bahwa mereka bisa menyelamatkannya. Saat Hajime dan Yu masih sibuk merayakan kebebasan mereka, gadis kelinci itu berteriak bahwa ia sudah menunggu mereka. Hajime berniat mengabaikannya, tetapi gadis itu terus memohon agar ia mau menolong sukunya. Meskipun Hajime tidak berniat, monster T-Rex berkepala 2 itu tiba-tiba menyerang. Gadis kelinci itu memperingatkannya, namun Hajime dengan mudah menembak jatuh monster tersebut. Melihat keteguhan hati gadis itu, Hajime akhirnya mendengarkan masalahnya. Gadis kelinci itu memperkenalkan dirinya sebagai Shia, anggota Rabbit Tribe. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah pengecualian di antara kaum Beasman karena memiliki kemampuan istimewa untuk melihat masa depan. Karena kemampuan itulah, suku kelinci diasingkan dari komunitas Beasman lainnya. Kini mereka sedang diserang oleh musuh kuat, dan Shia memohon bantuan untuk menyelamatkan mereka. Hajime awalnya tidak ingin tetapi Shia mengatakan bahwa melalui kemampuan forensiknya, ia telah melihat bahwa Hajime akan menolong mereka. Sebagai imbalan, ia menawarkan diri untuk menjadi pemandu menuju Dungeon berikutnya yang akan mereka tuju. Akhirnya, Yu setuju untuk membawa gadis kelinci itu bersama mereka, meski jelas bahwa tak satu pun memperlakukan Shia dengan ramah. Hajime mengendarai motornya dengan Yu dan Shia menumpang di belakang, menuju tempat tinggal suku kelinci yang sedang diserang monster dinosaurus terbang. Dengan taktik dingin, Hajime melempar Shia ke udara sebagai umpan untuk memancing para monster agar mendekat sehingga ia bisa menembak mereka dengan cepat. Shia menjerit karena diperlakukan kasar, tetapi Hajime tidak memperdulikan. Setelah menyingkirkan para monster, ia membantu suku kelinci menjalin aliansi dengan ras Beasman lain. Namun, setelah keadaan mulai stabil, mereka meminta Hajime untuk mengajari mereka cara mempertahankan diri. Hajime pun berusaha melatih para anggota suku kelinci agar bisa bertarung, tetapi mereka terlalu penakut untuk menyakiti makhluk hidup. Setiap kali melihat sesuatu yang lucu, mereka malah kehilangan fokus. Kesabaran Hajime akhirnya habis dan mengancam akan membunuh si monster jika mereka tidak berani membunuh monster. Sementara itu, Shia terus berlatih bersama Yu untuk membuktikan kemampuannya di depan Hajime. Berkat sihir yang diberikan Hajime, Shia kini memiliki kekuatan selevel monster. Dalam salah satu sesi latihan, ia bahkan berhasil meninggalkan goresan kecil di wajah Yu. Setelah itu, Shia dengan berani meminta agar Hajime mengizinkannya ikut dalam perjalanannya. Ketika Hajime bertanya alasannya, Shia menjawab bahwa ia menyukainya. Pernyataan itu membuat Hajime canggung. Tak lama, para anggota suku kelinci datang. Dan mereka kini telah berubah menjadi petarung yang haus darah karena telah dilatih oleh Hajime. Kemudian Hajime dipandu menuju sebuah pintu masuk Dungeon khusus yang tersembunyi di dalam Misty Forest. Namun, untuk membukanya, ia membutuhkan 3 relik dari Dungeon lain. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan hutan itu keesokan harinya. Malam harinya, Shia memaksa Yu agar mengizinkannya ikut dalam perjalanan. Lalu keesokan paginya, Yu mengatakan kepada Hajime bahwa mereka sebaiknya membawa gadis kelinci itu bersama mereka. Meski Hajime sudah memperingatkan tentang bahayanya,
Xia tetap teguh pada keputusannya. Ia yakin, jika terus berada di sisi Hajime dan suatu hari Hajime akan membalas perasaannya. Mereka pun memulai perjalanan baru. Dengan keberuntungan aneh milik Xia yang selalu menarik hal tak terduga, mereka pun berhasil menemukan sebuah dungeon tersembunyi jauh di dalam lembah. Saat masuk ke dalam, mereka disambut oleh suara nakal dari sang Maverick, yaitu pencipta dungeon yang seolah mengawasi langkah mereka. Di dalam dungeon itu, penggunaan sihir terbatas. Karena itu, mereka harus bergantung pada kekuatan fisik Xia untuk menghindari berbagai jebakan mematikan. Setelah melalui banyak rintangan, mereka akhirnya tiba di ruang bos. Deretan baju zirah raksasa di sepanjang dinding tiba-tiba hidup dan menyerang mereka. Hajime segera maju menyerang, sementara Yu menembakkan meriam air bertekanan tinggi untuk mendukungnya. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil melewati semua baju zirah dan melompat ke sebuah kubus melayang yang membawa mereka ke ruang aneh, yaitu sebuah dimensi khusus tempat bos dungeon menunggu. Bos kali ini adalah living armor raksasa yang dikendalikan langsung oleh kesadaran sang Maverick. Ia sudah tahu bahwa Hajime dan kelompoknya pernah menaklukkan satu dungeon sebelumnya. Dengan suara wibawanya Maverick bertanya alasan Hajime ingin menaklukkan lebih banyak dungeon dan menguasai pengetahuan sihir kuno. Hajime menjawab bahwa Tuhan dunia ini telah memanggilnya secara paksa, dan satu-satunya cara baginya untuk kembali ke bumi adalah dengan mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada di dunia ini. Mendengar itu, sang Maverick menunjukkan rasa simpati, namun menolak untuk membantunya. Sebagai balasan, Hajime langsung melepaskan tembakan. Xia ikut membantu, tetapi baju zirah itu sangat keras, bahkan tembakan roket hanya meninggalkan penyok kecil. Maverick lalu melancarkan serangan balik dengan menjatuhkan bongkahan batu besar dari langit-langit. Hajime tidak bisa menghancurkan semuanya sekaligus, jadi ia memeluk kedua gadis itu dan melompat di antara hujan batu untuk menghindari serangan. Ia lalu menembakkan kail baja ke arah zirah hidup itu, menarik dirinya dan menembaknya dari jarak dekat. Serangan itu cukup kuat untuk menjatuhkan makhluk tersebut ke tanah. Yu segera memusatkan kekuatannya dan membekukan zirah itu sepenuhnya. Hajime kemudian mengeluarkan senjata terbarunya Pile Driver yang memiliki daya tembus luar biasa, dan mencoba menusuk inti zirah tersebut. Namun, kekuatan sihirnya tidak cukup untuk menembus lapisan pelindung terakhir. Saat itulah Xia mengambil alih. Ia menggunakan kekuatan penuhnya untuk memukul batang besi besar ke dalam zirah tersebut, menghancurkan intinya hingga zirah itu berhenti bergerak. Setelah kemenangan itu, Hajime memuji semuanya. Namun, tiba-tiba terdengar suara samar dari sang Maverick yang menggunakan sisa energinya untuk berbicara. Ia memperingatkan Hajime tentang musuh-musuh kuat yang akan ia hadapi, dan mengatakan bahwa suatu hari, Hajime tidak akan punya pilihan selain menjadi pembunuh dewa. Sebelum kesadarannya lenyap, Maverick itu mengucapkan selamat jalan. Begitu suaranya menghilang, pintu menuju ruang rahasia Maverick terbuka perlahan di hadapan mereka. Ketika Hajime dan kelompoknya tiba di ruang rahasia tersebut, mereka terkejut menemukan bahwa sang Maverick ternyata masih memiliki satu klon dengan kesadarannya yang tersisa. Mereka sempat menundukkan klon itu, dan sebelum menghilang, klon tersebut memberi mereka pengetahuan tentang Gravity Magic. Namun, hanya Yu yang mampu menguasainya. Hajime, yang penasaran dengan harta yang mungkin disembunyikan klon itu, mulai mengintimidasinya agar mau menyerahkan semuanya. Merasa marah, klon tersebut menarik sebuah tuas rahasia dan langsung muncul air danau yang meluap deras. Hajime bersama Yu dan Xia terseret arus air yang kuat lalu terlempar keluar melalui danau di dekat sebuah kota kecil. Mereka segera mencari tempat berteduh di kota itu. Keesokan harinya, mereka dipanggil oleh kepala guil petualang, yang mendengar kabar bahwa kelompok Hajime berhasil menyeberangi ngarai berbahaya seorang diri. Sang kepala guild memiliki permintaan khusus untuk Hajime. Awalnya, Hajime enggan mendengarkannya, tetapi kepala guild memohon agar ia mendengarkan penjelasan dulu. Kepala guild menjelaskan bahwa putra seorang bangsawan hilang di pegunungan bersama kelompok petualangnya, dan ia ingin Hajime serta kelompoknya membawanya kembali dengan selamat. Hajime tidak tertarik pada awalnya, tetapi kemudian ia setuju dengan satu syarat bahwa guild harus mendukungnya jika ia membutuhkan bantuan. Dengan kesepakatan itu, Hajime mengendarai motornya menuju kota kecil di kaki pegunungan, tanpa tahu bahwa sekelompok teman sekelasnya juga berada di sana. Mereka bekerja keras di bawah bimbingan guru mereka, Aiko Hatayama, yang memiliki job title farmer. Gelarnya menjadikannya sosok berharga bagi kerajaan karena ia mampu menciptakan lahan subur dan membuat wilayah mandiri dalam hal pangan. Setelah kematian Daisuke, Aiko berhasil bernegosiasi dengan raja agar murid yang tak mampu bertarung tidak dikirim ke garis depan. Sebagai gantinya, mereka membantu Aiko di kota itu untuk memperkuat ketahanan pangan kerajaan. Suatu siang, ketika Aiko dan para murid sedang makan siang,
Hajime bersama Yu dan Xia masuk ke tempat yang sama. Suara perdebatan mereka terdengar cukup keras, dan Aiko segera mengenali suara Hajime. Ia berlari ke meja mereka dengan wajah terkejut. Hajime panik dan secara refleks memanggilnya Sensei, yang langsung membocorkan identitas aslinya meski penampilannya sudah banyak berubah. Aiko pun langsung memeluk Hajime sambil menangis dan menuntut penjelasan tentang yang terjadi padanya. Yu menyuruhnya tenang, dan akhirnya mereka semua duduk makan bersama menyantap kari dan nasi sementara Hajime berusaha menghindari pertanyaan gurunya. Tiba-tiba, salah satu kesatria ras iblis yang mengawal Aiko dan murid lainnya datang dan mulai menghina Yu karena duduk semeja dengan manusia. Ia menyebut Yu hanya beastful rendah. Hajime segera menembak lengannya dengan peluru kosong sebagai peringatan, lalu berkata dengan dingin bahwa ia tidak akan ragu menembaknya sungguhan jika berani bersikap kurang ajar lagi. Para murid lainnya yang melihat kejadian itu terkejut melihat perubahan besar Hajime. Setelah makan selesai, Hajime menegaskan kepada Aiko dan murid-murid lain bahwa ia tidak berniat ikut campur dengan urusan mereka, dan sebaliknya, ia juga tidak ingin mereka ikut campur dalam urusannya. Ia kemudian pergi, meninggalkan Aiko karena Hajime menolak bercerita. Malam harinya, Hajime menyelinap ke kamar Aiko untuk berbicara karena ia tidak ingin orang lain mendengar percakapan mereka. Ia mulai menjelaskan hal yang sebenarnya ia ketahui. Bahwa dahulu dunia ini dilanda perang antara manusia, iblis, dan beastmen. Namun kenyataannya, perang itu bukan murni karena kebencian antar ras, yaitu dewa dunia ini yang disebut Ehid sebenarnya pemicu perang tersebut hanya untuk hiburan pribadinya. Mengetahui hal itu, beberapa orang dari berbagai ras bersatu melawan dewa tersebut. Mereka disebut Mavericks. Namun, mereka kalah dan diburu satu persatu. Sisa dari para Mavericks itu menciptakan Dungeon serta ujian berat untuk mewariskan kekuatan dan pengetahuan mereka kepada individu yang dianggap layak. Hajime lalu berkata pada Aiko bahwa dirinya tidak berniat melawan dewa dunia ini. Ia hanya ingin menemukan cara untuk pulang ke dunianya sendiri. Ia menghormati Aiko dan tahu bahwa sang guru pun memiliki tujuan yang sama yaitu mengembalikan para siswa ke dunia asalnya. Ia berjanji bahwa jika ia menemukan cara untuk pulang, ia akan membawa Aiko bersamanya. Sebelum pergi, Hajime memperingatkan Aiko untuk memberitahu Kaori dan yang lainnya bahwa ada seorang pengkhianat di antara mereka. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak jatuh ke dalam Dungeon karena kecelakaan dan ada seseorang yang menembaknya dengan sengaja. Setelah mengatakan itu, Hajime keluar dari kamar, meninggalkan Aiko yang gelisah dengan kebenaran itu. Keesokan paginya, saat Hajime dan kedua gadisnya bersiap memulai misi baru, sesuatu yang tak terduga menunggu mereka di luar penginapan. Mereka menemukan Aiko dan yang lainnya sudah menunggu. Aiko bersikeras untuk ikut bersama mereka dan membantu dalam perjalanan. Hajime menolak lalu berdebat dengan gurunya, yang akhirnya ia memutuskan untuk membawa semua orang dengan mobil jeep. Di perjalanan, Aiko bercerita bahwa salah satu murid menghilang beberapa hari lalu. Ia tampak cemas. Namun tiba-tiba, Aiko tertidur di bahu Hajime, membuat Yu dan Xia cemburu. Setibanya di kaki gunung, Hajime melepaskan beberapa drone pengintai yang ia ciptakan. Ia mengamati visualnya secara langsung menggunakan batu mata miliknya yang terhubung dengan sihir. Dari hasil pengamatan itu, ia menemukan sebuah kawah besar dengan tanda pertempuran di sekitarnya. Mereka kemudian mendaki gunung dan menemukan putra sang Count di dalam sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun. Setelah dibangunkan, anak itu langsung menangis dan mengeluh bahwa hanya dirinya yang selamat, sementara seluruh rombongannya tewas diserang oleh seekor naga hitam. Hajime segera menolongnya dan mereka bersiap kembali ke kota. Kemudian naga hitam itu muncul dan menyerang. Hajime mengeluarkan perisai besar untuk menahan semburan api naga tersebut. Yu membalas dengan bola api birunya, lalu menghantam naga itu dengan palunya. Namun, serangan itu tidak banyak berpengaruh karena kulit naga tersebut terlalu kuat. Serangan berikutnya diarahkan pada putra sang Count, tapi Yu berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Para murid lainnya berusaha membantu, namun Hajime memerintahkan mereka untuk tetap di belakang Yu agar tidak mengganggu. Ia kemudian menangkis semburan api naga dengan senjata railgunnya, lalu menghantam perut naga itu dengan tinju keras. Naga itu masih berusaha melawan, hingga Hajime mengaktifkan senjata pile drivernya dan menghantamkan pukulan terakhir. Xia kemudian menyelesaikannya satu hantaman palu berat yang membuat naga itu pingsan. Namun Hajime belum puas. Ia berusaha membangunkan naga itu kembali dengan menyerang bagian tubuhnya yang tidak tertutup sisi keras. Ia mengambil batang besi besar dan menancapkannya dengan kasar ke bagian belakang naga tersebut. Seketika naga itu menjerit kesakitan namun suaranya terdengar seperti suara perempuan. Hajime segera menyadari bahwa itu bukan naga murni, melainkan seorang Dragonborn manusia keturunan naga.
Ia memohon agar Hajime mencabut batang besi itu karena seluruh energinya telah habis dan ia akan berubah menjadi manusia sepenuhnya. Jika batang itu tetap menancap, ia bisa mati. Hajime menolak sebelum mendapatkan penjelasan darinya. Dragonborn itu lalu menceritakan bahwa ia sedang beristirahat di gunung ketika seorang pria berjubah hitam datang dan melemparkan sihir pengendali pikiran padanya. Ia kehilangan kehendak bebas dan tanpa sadar menyerang kelompok putra Sangkaun. Putra bangsawan itu tidak mempercayainya, tetapi Yu yakin karena tahu bahwa bangsa Dragonborn dikenal jujur dan memiliki harga diri tinggi. Yu meminta Hajime untuk tidak membunuhnya karena perempuan itu bukan musuh mereka. Dragonborn itu kemudian memohon agar batang besi itu segera dilepaskan. Hajime pun menariknya dan sensasi itu membuat gadis naga tersebut berteriak keras, yang kemudian tubuhnya berubah menjadi manusia sepenuhnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Tio, dan menjelaskan bahwa penyihir hitam yang mengendalikannya sedang membangun pasukan monster dalam jumlah besar untuk menyerang kota di sekitar. Hajime memeriksa kebenarannya menggunakan drone dan menemukan bahwa pasukan itu memang ada dan jumlahnya mencapai lebih dari 60.000 monster. Namun, pemimpin yang mengendalikannya tidak ditemukan. Aiko segera menyarankan agar mereka memperingatkan pihak kota. Putra Sangkaun bertanya apakah Hajime tidak bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan pasukan itu. Hajime menjawab meski ia mau, ia tidak mungkin menghadapi sebanyak itu sendirian. Ia pun berbalik dan mulai berjalan pergi. Namun, Tio berbicara lagi, menyebut bagaimana Hajime telah melukai tubuhnya dan membuatnya merasakan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hajime menatapnya tapi Tio justru semakin tersipu oleh tatapan itu. Dalam amarah dan rasa kesal, Hajime mencoba mengusirnya. Sayangnya, tindakannya malah membuat Tio semakin senang karena rupanya, ia memiliki sisi masokis yang membuatnya menikmati perlakuan kasar tersebut. Sesampainya di kota, Aiko berhasil meyakinkan Hajime untuk membantu mereka menghadapi pasukan monster yang sedang bergerak menuju wilayah itu. Dengan bantuan para pria dari kota, Hajime mulai membangun tembok pertahanan dan parit besar, sementara para muridnya membantu mengevakuasi warga ke tempat aman. Menjelang fajar, pasukan monster sudah tiba di depan gerbang kota. Hajime memimpin warga bersiap menghadapi pertempuran. Ia memberi mereka pidato singkat, menyebut bahwa kemenangan sudah pasti ada di tangan mereka karena mereka memiliki Aiko, sang dewi pertanian, di pihak mereka. Warga pun bersorak penuh keyakinan. Pertempuran pun dimulai. Hajime menembakkan peluru pertama, diikuti oleh serangan dari ketiga rekannya. Shea menembakkan roket dari peluncur buatannya, Tio menciptakan tornado api gelap, sementara Yu melepaskan sihir petir yang menghantam puluhan monster sekaligus. Namun, setelah beberapa saat, Hajime kehabisan amunisi senapan mesin, Tio kehabisan mana, dan Yu pun sudah hampir kelelahan. Melihat keadaan itu, Hajime memutuskan untuk membawa Shea dan langsung menyerang pemimpin pasukan tersebut. Yu memberikan tembakan pelindung terakhirnya dengan sihir petir kuat, memberi mereka waktu untuk melaju menggunakan sepeda motor sihir L. Dalam waktu singkat, Hajime dan Shea berhasil menumbangkan monster-monster terkuat di antara pasukan itu. Hal ini membuat komandan pasukan panik dan berusaha melarikan diri. Namun, Hajime menembak kendaraan musuh dan menyeretnya kembali ke kota. Yang mengejutkan, dalang dibalik semua kekacauan itu ternyata adalah Shimizu, salah satu siswa yang sebelumnya dikira hilang. Ia mengaku telah membuat kontrak dengan iblis demi memperoleh kekuatan agar bisa menjadi pahlawan besar. Sebagai imbalannya, ia harus membunuh Aiko, yang dianggap lebih berharga dibanding para pahlawan. Mendengar itu, Aiko tetap berusaha menasihati Shimizu agar kembali ke jalan yang benar. Namun, Shimizu justru menggunakan kesempatan itu untuk menyandera Aiko, menodongkan jarum beracun ke arah lehernya dan memaksa semua orang menjauh. Dalam situasi genting itu, Shea merasakan bahaya dan melompat ke arah mereka untuk membantu. Namun, Shimizu malah menusuk Aiko, dan serangan sihirnya ditujukan untuk mengenai keduanya. Hajime bereaksi cepat, menembak arah penyerang yang melarikan diri, tetapi serangannya meleset. Ia segera menolong Aiko yang terluka parah, memberi air suci untuk menyembuhkannya dengan cara magis. Sementara itu, Yu menolong Shea yang juga terluka. Shimizu pun tergeletak di tanah, sekarat. Meski Shimizu telah berkhianat, Aiko tetap memohon agar Hajime menyembuhkannya. Hajime menatap Shimizu dan bertanya apakah dia masih menganggapnya musuh. Shimizu menjawab tidak, namun, Haji merasakan kebohongannya. Tanpa ragu, ia menembaknya di tempat. Aiko menangis melihat muridnya mati di depan mata. Hajime menatapnya dingin dan berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang mencoba menyakitinya, bahkan jika itu muridnya sendiri. Ia lalu pergi meninggalkan mereka dalam diam. Dalam perjalanan kembali,
Xia dan Yu menyadari bahwa alasan Hajime membunuh Shimizu bukan karena dendam, melainkan agar Aiko tidak perlu menanggung beban atas kematian muridnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Hajime menyerahkan putra bangsawan yang telah diselamatkannya. Lalu pemimpin guild menerima status petualang peringkat emas untuk seluruh kelompoknya. Malamnya, ketika mereka sedang beristirahat, Hajime menyadari ada beberapa orang yang sedang mematai mereka. Dengan nada dingin, ia berucap bahwa ia akan menghancurkan siapapun yang menjadi musuhnya, bahkan jika orang itu adalah dewa sendiri. Ucapan itu membuat Tio teringat pada masa kecilnya. Saat ayahnya sekarat, ia pernah berkata bahwa dewa adalah musuh sejati umat dunia, dan suatu hari seseorang akan bangkit dengan kekuatan untuk menumbangkan dewa dan mengakhiri tiraninya. Sejak saat itu, ketika Tio mendengar bahwa para dewa memanggil manusia dari dunia lain, ia bertekad mencari mereka dan berharap dapat menemukan seseorang yang akan membantu mewujudkan takdir itu. Keesokan harinya, Hajime mengajak Xia berjalan-jalan sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Mereka pun mengunjungi akuarium besar, tempat mereka bertemu seekor ikan ajaib bernama Riman yang bisa berbicara. Setelah berbincang, Haji mengetahui bahwa Riman sebenarnya makhluk laut bebas yang ditangkap manusia untuk dijadikan tontonan. Merasa kasihan, Hajime membebaskannya. Sebagai balasannya, Riman memberitahu mereka tentang gadis ras Murel, yaitu makhluk setengah manusia setengah laut yang sedang dijual sebagai budak di pasar gelap. Saat mereka berjalan melewati kota, Hajime merasakan energi lemah dari arah selokan bawah tanah. Ia segera turun dan menemukan gadis Murel itu. Ia terluka dan ketakutan, setelah berhasil melarikan diri dari para pedagang budak. Tanpa ragu, Hajime dan Xia membawa gadis itu ke pondok tepi sungai untuk merawatnya. Xia membantu gadis Murel itu membersihkan diri, lalu memberinya makanan agar tenaganya pulih. Sementara itu, Hajime membeli pakaian baru untuknya. Dari percakapan singkat, ia mengetahui bahwa gadis itu bernama Miu, seorang ras Murel yang terpisah dari ibunya di laut. Karena ras Murel merupakan spesies yang dilindungi, Hajime memutuskan untuk menyerahkannya kepada penjaga kota meskipun Miu sendiri ingin tetap bersamanya. Namun, baru beberapa saat setelah mereka meninggalkan pos penjagaan, ledakan keras terdengar dari arah sana. Mereka segera berlari kembali dan mendapati semua penjaga telah dibunuh oleh para pedagang budak. Para penjahat itu kini menuntut Hajime menyerahkan Xia jika ingin gadis Murel itu tetap hidup. Merasa muak, Hajime memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekuatannya sendiri. Bersama Xia, ia mulai memburu para kaki tangan pedagang budak satu persatu. Dalam pengejaran itu, mereka bertemu kembali dengan Yu dan Tio, yang kebetulan sedang menikmati waktu santai sambil minum teh. Setelah mendengar situasinya, keduanya langsung membantu. Mereka berpencar, memburu setiap anggota jaringan perdagangan budak, sambil mengorek informasi dari mereka yang tertangkap. Sementara itu, pemimpin para pedagang budak membawa Miu ke sebuah pelelangan bawah tanah. Saat pria itu hendak memukulnya, Hajime muncul dari balik kerumunan dan menembaknya mati di tempat. Ia segera membebaskan Miu, yang langsung menangis dan memeluknya erat. Hajime menenangkannya, lalu mengajaknya naik ke tempat tinggi, dari mana Miu bisa melihat seluruh markas dan gudang para pedagang budak dihancurkan sekaligus oleh Yu. Setelah semuanya berakhir, Hajime memperkenalkan Miu kepada para gadis lain. Miu menangis saat Yu memeluk dan menenangkannya. Dengan suara lembut, ia berterima kasih kepada Hajime dan memanggilnya Papa. Hajime langsung menjelaskan bahwa dirinya masih berusia 17 tahun. Tapi Miu tak peduli baginya, Hajime telah menjadi sosok ayah yang selama ini ia rindukan. Ucapan itu membuat para gadis semakin bersemangat, karena kini dari mereka mulai membayangkan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Hajime dan kelompoknya tiba di kota Dungeon, tempat perjalanan mereka dulu bermula. Saat menatap gerbang batu besar yang menjulang, kenangan kelam menghantuinya. Ia menghela napas dalam, lalu menuju guild petualang untuk menyerahkan surat rekomendasi dari guild kota sebelumnya. Tepat saat itu, salah satu teman sekelasnya menerobos masuk ke kantor kepala guild dengan wajah panik. Ia berteriak bahwa ada iblis di dalam Dungeon dan semua orang sedang dalam bahaya. Begitu mendengar suaranya, Hajime langsung mengenalinya. Sebaliknya, murid itu juga terkejut menyadari sosok Hajim yang dulu lemah kini berubah drastis. Ia segera berpikir bahwa, jika Hajim bisa bertahan hidup di dasar Dungeon, maka mungkin ia juga bisa menyelamatkan para temannya yang kini terjebak melawan iblis. Murid itu menjelaskan bahwa tim mereka telah mencapai lantai ke-90 Dungeon, tempat mereka bertemu iblis berambut merah yang kuat. Ia menawarkan pemimpin kelompok, Kaori, untuk bergabung dengannya, tapi Kaori menolak dan malah menyerangnya. Dan iblis itu memiliki kendali penuh atas semua monster di lantai itu, yang mampu menyembunyikan keberadaan mereka, dan bahkan menyembuhkan luka-luka mereka secara instan. Tak punya jalan keluar,
pemimpin tim mengirim pembunuh bayangan ke permukaan untuk meminta bantuan. Dalam pelariannya, pembunuh itu bertemu Komandan Kesatria Melt di lantai ke-70, yang melindunginya dari kejaran monster dan menyuruhnya melanjutkan perjalanan ke permukaan untuk memanggil bala bantuan. Begitulah ia akhirnya sampai di guild dan meminta bantuan Hajime. Ia memohon tetapi Hajime berkata bahwa ia tak lagi menganggapnya sebagai teman. Namun, saat wajah Kaori dan teman lamanya terlintas di benaknya, sesuatu di dalam dirinya berubah. Setelah hening beberapa saat, Hajime akhirnya mengangguk dan berkata akan membantu mereka. Sementara itu, jauh di dalam Dungeon, iblis berambut merah telah memojokkan para murid ke tepi jurang dan melukai Komandan Melt dengan serangan fatal. Melihat gurunya hampir tewas, Kaori berteriak dan menerjang ke arah iblis. Ia pun berhasil melancarkan satu serangan yang akhirnya melukai lawannya untuk pertama kalinya. Dan Kaori berhasil menyerang iblis berambut merah itu, tapi ragu karena selama ini, ia belum pernah membunuh manusia sebelumnya. Keraguannya dimanfaatkan sang iblis, yang segera menghantamnya jauh ke belakang. Melihat itu, Shizu, murid terkuat kedua di kelas, maju menggantikan Kaori untuk menghadapi sang iblis. Ia bertarung dengan tekad kuat untuk melindungi temannya, tapi serangan dari monster membuatnya terluka parah. Melihat sahabat terbaiknya dalam bahaya, Shia berlari menolong Shizu dan membangun penghalang sihir untuk melindungi mereka berdua. Namun, situasi semakin memburuk dan tidak punya jalan keluar. Tiba-tiba, atap di atas mereka runtuh. Dan sebuah tiang besi raksasa jatuh dan menembus dua monster besar sekaligus, membunuh mereka dalam sekejap. Dari balik asap reruntuhan, Hajime muncul dengan ekspresi dingin dan penuh percaya diri. Kaori pun langsung mengenalinya sementara Shizu hanya bisa terpaku, melihat perubahan sosok yang pernah mereka kenal. Hajime menatapnya singkat dan berkata, akan kujelaskan nanti. Tak lama, Yu melompat turun dari atas, dan Hajime menangkapnya dengan refleks cepat. Ia lalu menggunakan sihirnya untuk memperlambat jatuhnya para siswa lain, memastikan mereka mendarat dengan selamat. Sekelompok monster mengepung mereka dari segala arah. Hajime dengan tenang memerintahkan para gadisnya untuk menjaga para murid dan ksatria itu. Dan ia akan menangani iblis dan semua monsternya. Ia lalu menatap iblis berambut merah itu dan menyuruh pergilah karena ia tidak ingin menambah musuh baru. Namun sang iblis hanya tersenyum sinis. Ia melancarkan serangan dengan menyembunyikan monsternya lewat sihir kamuflase, tapi Hajime mampu mendeteksi mereka dengan kemampuan sensor monsternya. Dalam hitungan detik, semua monster itu ditembak mati dengan peluru sihir berkecepatan tinggi. Sang iblis marah lalu memanggil monster terkuatnya, seekor kura-kura raksasa yang menyemburkan api. Tapi Hajime mengangkat perisai beratnya, memantulkan serangan itu, dan mengarahkannya kembali ke sang iblis. Serangan itu menewaskan burung sihir di pundaknya dan makhluk yang selama ini digunakan untuk menyembuhkan pasukan monster. Para murid yang melihat kejadian itu tak percaya bahwa pria itu adalah Hajime yang dulu mereka kenal. Sementara itu, Daisuke, si pengkhianat yang pernah menembaknya, mulai panik dan berkata bahwa ini pasti hanya salah paham. Beberapa monster mencoba menyerang para murid, tapi para gadis Hajime dengan cepat menghabisi mereka semua. Sang iblis lalu mengirim monster lain ke arah Kaori dan Shia, tapi Haji melemparkan sebilah pedang khusus ke Shizu, memintanya menggunakannya. Dengan satu tebasan, pedang itu membelah monster itu menjadi dua. Wajah sang iblis berubah kaget, lalu ia mencoba melancarkan sihir tingkat tinggi untuk menahan Hajime dan melarikan diri, tapi sihirnya tak mempan. Hajime menangkis serangan itu dan menancapkan tombaknya ke tanah, memblokir jalan kabur sang iblis. Dengan pistolnya yang terarah tepat ke dahi iblis, Hajime bertanya dengan suara dingin, "Kenapa kau ada di sini dan bagaimana kau bisa mengendalikan semua monster itu?" Iblis tak menolak menjawab, jadi Haji menembak kakinya tanpa ragu. Dalam kesakitan, ia akhirnya mengakui bahwa para iblis mendapatkan kekuatan mereka dari sihir kuno yang tersimpan dalam Dungeon dan bahwa dirinya datang ke sini untuk merebut kekuatan dari Dungeon lain. Dari pengakuan itu, Hajime menyimpulkan bahwa gadis berambut merah ini bukan pemilik kekuatan asli Dungeon, melainkan hanya utusan. Ia lalu menembaknya mati, tapi sebelum menghembuskan napas terakhir, iblis itu sempat mengancam bahwa kekasihnya akan datang untuk membalas dendam. Setelah itu, Hajime memeriksa keadaan Komandan Melt, lalu berbincang singkat dengan Yu yang memeluknya. Tepat saat itu, para murid lainnya menghampirinya. Kaori menangis dan memeluk Hajime erat. Hajime hanya bisa berdiri kaku, bingung harus bereaksi bagaimana. Mereka pun kembali ke permukaan. Namun, Kaori mulai memarahi Hajime menuduhnya terlalu kejam karena membunuh iblis perempuan itu tanpa memberi kesempatan bertarung jujur. Haji menatapnya dingin dan berkata, "Aku tak akan pernah berbelas kasih pada siapapun yang berusaha membunuhku." Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Mereka sadar bahwa Hajime bukan lagi orang yang sama.
Ia memberanikan diri mendekat, mengungkapkan perasaannya, dan berkata bahwa ia akan ikut dalam perjalanan Hajime apapun yang terjadi. Namun, Hajime hanya menatapnya dan menolaknya. Kaoru pun tidak terkejut. Ia tersenyum tipis dan berkata bahwa ia tetap ingin berada di sisinya, agar suatu hari Hajime menyadari perasaannya. Tapi sebelum suasana berubah sentimental, ia tiba-tiba menatap tajam ke arah Hajime dan bertanya kenapa Miu memanggilmu papa. Seketika semua mata memandang ke arah Hajime. Suasana menjadi canggung. Xia langsung menarik Kaori menjauh sambil menenangkannya, sementara Hajime hanya bisa menghela napas panjang. Kaori pun menyatakan bahwa ia mencintai Hajime lebih dari siapapun. Mendengar itu, Yu menantang dan berkata kalau begitu, mari taruhan. Hajime pun menghela napas, karena kelakuan mereka. Pada akhirnya, ia menerima Kaori sebagai anggota baru dalam kelompoknya, dan mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Dungeon berikutnya. Sementara itu, para pahlawan yang selamat kembali ke kerajaan. Putri Liliana sudah menunggu mereka dengan cemas. Begitu melihat Shizu, ia berlari memeluknya dan segera menanyakan keadaan mereka di dalam Dungeon. Shizu menjelaskan semuanya tentang Hajime yang kembali dan dapat membunuh iblis merah itu, yang kemudian Kaori memutuskan untuk ikut bersama Hajime. Mendengar itu, Lily merasa prihatin. Ia menyadari bahwa Kouki tampak murung dan kehilangan semangat. Shizu menjelaskan bahwa sejak kejadian itu, Kouki tampak sangat terpukul. Karena dia tidak mampu membunuh iblis itu dan sekarang dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Kaori lebih memilih ikut Hajime. Lily menunduk sejenak, lalu menjawab meski begitu, ia senang mendengar bahwa Hajime masih hidup. Dan Lily ingin bertemu dengannya. Namun Shizu memperingatkannya dengan lembut, jika bertemu dengannya sekarang, Lily mungkin tidak mengenalnya. Sementara itu, di tengah badai pasir yang ganas, Hajime dan kelompoknya melaju menembus padang gurun dengan kendaraan khususnya. Di dalam jeep, Kaori sibuk memanjakan Miu sementara Yu memperhatikan mereka dengan tatapan kesal. Tak lama kemudian, keduanya berdebat. Pertengkaran kecil itu membuat Hajime menghela napas panjang lagi tapi sebelum ia sempat menegur, Miu menepuk meja kecil di dalam mobil dan memarahi mereka berdua dengan suara imut, membuat semua orang tertawa kecil. Namun suasana santai itu segera berubah ketika Tio, yang duduk di bagian belakang, menunjuk ke arah luar, bahwa cacing pasir berkumpul di satu titik. Hajime segera memperlambat kendaraan dan menatap badai di kejauhan. Belum sempat ia menarik kesimpulan, seekor sandworm raksasa muncul di depan jeep dan menyerang mereka. Hajime membanting setir untuk menghindar, tapi makhluk itu terus bermunculan, mengguncang gurun di sekitar mereka. Ia segera memasukkan gigi mundur, lalu mengaktifkan peluncur roket mini yang terpasang di bagian depan jeep. Ledakan keras menggema, dan kepala cacing-cacing itu meledak berantakan. Tanpa menunggu lebih lama, Hajime mengaktifkan senjata utama jeep, menembakkan peluru eksplosif yang menghancurkan kawanan sandworm di sekitarnya. Setelah debu mereda, mereka mendapati sesuatu di tengah kawanan monster itu yaitu seorang pria tergeletak tak sadarkan diri. Mereka segera turun untuk memeriksa. Kaori mengecek kartu status pria itu dan menemukan bahwa tubuhnya sedang mengalami kelebihan mana ekstrim, kemungkinan besar akibat racun yang tertelan. Kaori mencoba menyucikan racunnya dengan sihir pemurnian, tapi hasilnya nihil. Ia akhirnya menggunakan sihir tingkat tinggi yang memungkinkan transfer mana dari satu tubuh ke tubuh lain. Dengan hati-hati, Kaori menyerap kelebihan mana dari pria itu dan menyimpannya di cincin kristal suci yang dulu diberikan Hajime kepadanya. Beberapa saat kemudian, pria itu terbangun dan menatap Kaoru dengan mata berbinar, berkata, "Apakah aku sudah mati dan melihat malaikat yang datang menjemputku ke surga?" katanya dengan suara lemah. Sebelum ia bisa melanjutkan delusinya, Hajime menendangnya pelan di bahu. Menyadarkan bahwa ia belum mati. Ia kemudian membawanya masuk ke dalam mobil berpendingin udara, memberikan air, lalu menanya identitasnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Bail, putra Duke Anaji, bangsawan yang memerintah wilayah yang menjadi tujuan Hajime dan kelompoknya. Bail menjelaskan bahwa oasis utama kota mereka sekarang tercemar, menyebabkan seluruh penduduk menderita penyakit kelebihan mana. Dan satu-satunya obat adalah kristal Steelstone yang hanya bisa ditemukan di gunung berapi terdekat. Tapi tidak ada petualang yang cukup berani meninggalkan kota karena wabah ini. Hajime awalnya terlihat ragu untuk membantu namun Miu menatapnya dan berkata lembut, "Papa kita tidak akan membiarkan orang itu menderita, kan?" Hajime pun tersenyum kecil bahwa kita akan bantu mereka. Setelah menyuplai air bersih untuk kota yang terkontaminasi, Hajime dan kelompoknya bersiap menuju gunung berapi untuk mencari kristal tersebut. Namun tanpa mereka sadari, ada pihak lain yang juga menuju ke sana yaitu Jenderal Iblis Frit, yang baru saja menerima kabar tentang kematian iblis berambut merah.
Gadis itu ternyata adalah kekasih asistennya, dan kini Frid dilanda amarah luar biasa. Ia bertekad untuk membalas dendam kepada manusia irregular julukan yang diberikan kaum iblis kepada Hajime, dan ia telah menggagalkan rencana besar mereka untuk membunuh Aiko dan menghancurkan umat manusia dengan pasukan monster berjumlah 60.000. Ia memutuskan untuk langsung menuju gunung berapi, ke sebuah dungeon, untuk memperoleh sihir kuno yang tersegel di sana. Dengan kekuatan itu, ia bersumpah akan menyelesaikan misi yang diberikan oleh dewa dan membunuh sang irregular. Sementara itu, kelompok Hajime telah tiba di Dukum Anaji dan bertemu dengan Sang Count. Sang Count sangat senang mendengar Hajime bahwa ia bisa menyelamatkan rakyat mereka. Sementara Kaori dan Shei sibuk membantu para pasien, Yu menggunakan sihir gravitasi untuk membuat lubang besar di tanah. Hajime kemudian melapisinya dengan mineral tahan air. Setelah itu, Yu mengisi kolam raksasa itu dengan air bersih menggunakan sihir air. Mereka lalu menuju oasis, tempat Hajime merasakan adanya monster di dalam air. Mengikuti instingnya, ia melempar beberapa granat ke oasis, membuat seluruh penduduk Anaji terkejut. Dan strateginya berhasil terlihat tentakel raksasa muncul dan menyerangnya. Hajime menembaki beberapa tentakel, sementara Yu dan Tio membekukan serta membakar sisanya. Tak lama monster lendir besar muncul dari danau, dan mengira bahwa dialah penyebab pencemaran air. Hajime menembak monster itu hanya dengan satu peluru, namun air yang tercemar tetap tidak berubah. Sang Count berkata bahwa ia belum pernah melihat monster seperti itu dan ia yakin itu ulah para iblis. Ia mengucapkan terima kasih, sementara Hajime dengan santai berkata bahwa Sang Count kini berutang besar padanya. Setelah itu, Hajime dan rombongan berangkat menuju dungeon gunung berapi untuk mencari obat penawar, meninggalkan Kawaii dan Miu di belakang. Dalam perjalanan, mereka kembali berhadapan dengan cacing pasir raksasa yang berhasil dihancurkan Hajime menggunakan JF-nya. Setelah melewati badai pasir, mereka akhirnya tiba. Saat mereka mendaki, suhu semakin meningkat hingga tak tertahankan bagi semua kecuali Tio. Mereka memasuki terowongan vulkanik dan menemukan beberapa sisa batu steel, meski sebagian telah diambil. Hajime memutuskan untuk masuk lebih dalam. Tiba-tiba, dinding lava mengalir ke arah mereka, namun Yu berhasil menetralkannya dengan sihir gravitasi. Di depan mereka muncul seekor lava bull, dan Hajime bersiap menembak, tapi Teo lebih dulu mengalahkannya menggunakan senjata baru yang dibuatkan Hajime. Mereka akhirnya menemukan tambang steel stone yang sangat besar dan mengumpulkan bahan yang diperlukan. Lalu Hajime memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke bagian terdalam untuk menaklukkan dungeon tersebut. Karena panas yang semakin menyengat, Hajime membuat sebuah gua untuk beristirahat. Yu dan Teo menggunakan kekuatan mereka untuk menciptakan angin sejuk. Saat beristirahat, Hajime berpikir bahwa ia perlu membuat alat pendingin dan Teo berkomentar bahwa mungkin inilah tema dari dungeon ini. Karena setiap dungeon memiliki tema tertentu. Dungeon pertama, tampaknya dirancang untuk meningkatkan kemampuan bertarung melawan monster. Dungeon kedua membatasi penggunaan sihir, memaksa mereka beradaptasi. Sedangkan dungeon kali ini mungkin bertujuan untuk mengajarkan cara bertahan di suhu ekstrim. Hajime berkata bahwa ini masuk akal, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka menumpang perahu menyusuri sungai lava, tetapi tiba-tiba terjun ke bawah air terjun lava. Yu menggunakan sihir angin agar mereka tidak menciptakan cipratan besar. Saat itu, Hajime melihat sebuah kubah besar yang tenggelam di bawah lava, dihiasi dengan 100 batu sihir di permukaannya. Ia menduga itu pasti tempat Sang Malverik, yang berarti bos dungeon berada di dekat sana. Tiba-tiba, bola lava melesat ke arah mereka. Teo berhasil menetralkan serangan pertama, namun puluhan bola lava lain segera mengikuti, memaksa mereka meninggalkan perahu dan mencari perlindungan. Hajime mencoba menerobos menuju kubah pusat, tetapi diserang oleh ular lava yang muncul dari danau. Ia mundur ke tempat aman dan mulai menembaki mereka. Dari sana, ia menyadari bahwa ular itu dikendalikan oleh inti di dalam tubuh mereka. Hajime menembaki inti tersebut satu persatu. Lalu para gadis ikut bertarung, dan Teo menyadari bahwa setiap kali satu inti dihancurkan, satu kristal di kubah ikut pecah. Dari situ, Hajime menyimpulkan bahwa mereka harus mengalahkan 100 ular lava untuk menaklukkan dungeon tersebut. Semua orang mulai bekerja keras untuk mencapai tujuan. Namun, tepat setelah Hajime berhasil membunuh ular lava terakhir, tiba-tiba ia diserang oleh sebuah sinar energi yang datang dari puncak gunung berapi. Semua orang panik, tapi Hajime berhasil bertahan. Yu pun segera menahan tubuh Hajime agar tidak jatuh ke kawah lava, lalu memberinya air suci, namun kondisinya tidak membaik. Lalu trauma dalam diri Yu muncul, ia teringat saat mereka bertarung melawan Hydra dulu. Mendadak Teo memperingatkannya bahwa bahaya belum berakhir. Hujan sinar energi kembali menyerang mereka,
Namun Yu berhasil membangkitkan penghalang pelindung untuk menahan serangan itu. Begitu serangan berhenti, mereka mendongak dan melihat Jenderal Iblis Frit menunggangi naga putih di langit. Frit tampak terkejut melihat Hajime masih hidup setelah menerima serangan dari napas naganya. Ia bersumpah akan memastikan sang irregular mati kali ini. Namun, Hajime bangkit dan menatapnya tajam. Ia berkata bahwa tidak semudah itu. Frit lalu memperkenalkan diri sebagai utusan dewa, seseorang yang telah memperoleh sihir kuno setelah menaklukkan Dungeon. Ia menyatakan bahwa dewa memberinya misi, dan ia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Hajime tahu bahwa Frit sebagai musuh dan melancarkan serangan bersama rekannya. Namun, mereka terkejut saat mengetahui Frit dilindungi oleh penghalang kuat, yang ternyata berasal dari monster kura-kura pembentuk pelindung yang ia bawa. Hajime terus menyerang tanpa henti. Tetapi Frit menggunakan sihir kunonya yaitu teleportasi yang langsung muncul di belakang Hajime dan melepaskan napas naga tepat di jarak dekat. Hajime nyaris terbakar habis, tapi berhasil menahan menggunakan perisainya. Ia terdesak, dan Haji mengeluarkan sekelompok perisai terbang yang melindunginya dari serangan naga. Dengan perlindungan itu, ia perlahan mendekati Frit. Frit mencoba menggunakan sihir teleportasi lagi, tapi Theo yang kini berubah menjadi naga hitam langsung menabrakkan diri pada naga putih Frit, memaksa musuhnya menjauh. Kedua naga saling beradu napas api di udara, menimbulkan ledakan besar. Frit mencoba menggunakan sihir kunonya pada Theo, namun Hajime muncul tepat di belakangnya dan menghancurkan penghalangnya seketika melukai dadanya. Theo juga menyerang dengan kekuatan penuh, memaksa Frit dan naganya mundur. Hajime yang sudah kehabisan tenaga hampir jatuh ke lava, tapi Theo segera menangkapnya dan membawanya ke tempat aman. Mereka berkumpul kembali bersama Yu dan Shea. Menyadari bahwa kelompok Hajime jauh lebih berbahaya dari yang ia kira, Frit memutuskan untuk menggunakan cara terakhir yaitu menghancurkan batu fondasi Dungeon, dan itu hal yang menahan gunung agar tidak meletus. Gunung mulai berguncang, lava naik ke permukaan, dan Frit membuka gerbang berlapis untuk melarikan diri dari kawah. Hajime segera menyusun rencana. Ia memberikan cincinnya kepada Theo dan memintanya pergi menyelamatkan diri melalui mulut gunung. Sementara ia sendiri berencana menaklukkan Dungeon dan memperoleh kekuatan yang tersegel di dalamnya agar bisa mengalahkan Frit di kemudian hari. Theo menerima cincinnya dan terbang menuju pintu keluar yang perlahan tertutup, sambil menahan serangan pasukan musuh. Karena sifatnya yang masokis, setiap rasa sakit yang ia alami justru menjadi dorongan kekuatan tambahan. Meskipun terluka parah, ia terus memaksakan diri untuk terbang maju. Frit mencoba menyerangnya, tapi perisai terbang ciptaan Hajime otomatis aktif, melindungi Theo dari serangan musuh dan memungkinkan dirinya keluar dengan selamat. Frit ingin mengejarnya, tapi perisai itu tiba-tiba mengepungnya dan meledak secara bersamaan, menimbulkan ledakan besar di dalam gunung berapi. Sementara itu, Theo yang terluka parah akhirnya berhasil mencapai gerbang kota. Kaori segera berlari menghampirinya dengan cemas. Namun, ketika ia menyadari bahwa Hajime dan yang lainnya tidak bersamanya, ia panik. Theo yang dibawa masuk untuk dirawat segera menjelaskan semuanya kepada Kaori, memintanya untuk percaya bahwa Hajime pasti memiliki rencana untuk keluar hidup dari gunung itu. Theo lalu mengusulkan agar sementara mereka pergi ke kampung halaman Miwu untuk bertemu dengan ibunya, karena Hajime pasti akan menyusul mereka. Di sisi lain, Hajime dan kelompoknya yang tersisa dengan berat melangkah menuju sarang Malferik di dalam perut gunung. Di dalam kubah itu, mereka menemukan bahwa sihir teleportasi yang digunakan Frit ternyata bisa dipelajari. Selain itu, mereka juga memperoleh sebuah artefak yang menjadi bukti penaklukan Dungeon tersebut. Namun, para gadis kini kebingungan bagaimana cara bertahan hidup dari lava yang terus naik. Hajime yang sudah punya rencana. Kemudian membuka gerbang menuju sarang Malferik, lalu mereka melayang di udara menggunakan penghalang yang dibuat Yu. Setelah itu, Hajime memanggil kapal selam kuat yang sedang ia kembangkan untuk menjelajahi Dungeon bawah tanah berikutnya. Ia yakin kapal itu mampu bertahan di dalam lava agar mereka bisa keluar dari gunung. Beruntung, kapal selam itu mampu menahan panas lava. Namun, Hajime akhirnya kehilangan kendali atasnya, dan kapal mereka terbawa arus hingga keluar melalui celah bawah gunung berapi yang terhubung ke laut. Beberapa hari pun berlalu. Mereka terus terapung tanpa arah karena Hajime tidak bisa memperbaiki kapal selamnya karena cincinnya dibawa oleh Theo. Untuk bertahan hidup, mereka memancing dan memakan ikan laut sambil menunggu pertolongan. Tiba-tiba, sekelompok manusia ikan muncul dari laut dan menyerang mereka. Para manusia ikan itu mengira Hajime adalah pemburu budak. Hajime yang sedang makan ikan langsung tersedak, tak sempat menjelaskan apapun. Mereka pun diserang bertubi-tubi. Shia menangkis serangan itu dan memukul balik salah satu dari mereka hingga jatuh ke laut menggunakan seekor ikan besar. Tepat saat itu, Hajime mendengar suara Miwu.
Terlihat gadis kecil itu jatuh dari langit bersama Theo dan Kaori. Hajime segera melompat untuk menangkap Miu, dan gadis kecil itu langsung memeluknya erat sambil menangis bahagia. Theo dan Kaori juga mendarat dan mereka berdua memeluk Hajime sambil mengatakan betapa mereka merindukannya. Beberapa saat kemudian, rombongan Hajime tiba di kota Murol, tempat asal Miu. Begitu mereka sampai, Miu menggenggam tangan Hajime dan menariknya menuju rumah Miu untuk bertemu ibunya. Ibunya, Remi, ternyata sedang bersiap-siap pergi mencari putrinya meskipun kakinya masih terluka. Begitu melihat Miu, Remi langsung meneteskan air mata haru dan memeluk anaknya. Miu yang menyadari luka di kaki ibunya segera memanggil Hajime. Menariknya, Remi ternyata adalah wanita paling cantik dan populer di kota manusia ikan itu dan hampir semua pria maupun wanita di sana bermimpi menjadi ayah tiri Miu. Hajime hanya tersenyum dan menenangkan Miu sambil mengangkat Remi dalam pelukannya untuk membawanya ke rumah. Kaori memeriksa lukanya dan mengatakan bahwa kakinya bisa sembuh dalam beberapa hari. Remi berterima kasih pada mereka dan mulai menanyai Hajime awal bertemu Miu, dan kenapa Miu memanggilnya Papa. Hajime menceritakan seluruh kisahnya dan Remi sangat berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan. Ia pun menawarkan agar Hajime dan rombongannya tinggal di rumahnya selama mereka berada di kota itu. Namun, Haji menolak dan mengatakan bahwa ia berencana menginap di penginapan dekat pelabuhan. Remi pun memaksa mengatakan bahwa Hajime pasti akan pergi lagi dalam waktu dekat, jadi sebaiknya selama di sini ia bertindak seperti ayah Miu saja. Ia juga berkata bahwa ia bersedia menerima Hajime sebagai suami. Yang tiba-tiba semua gadis Hajime menatapnya dengan tatapan maut setelah mendengar ucapan itu, sehingga ia menolak tawaran tersebut. Setelah tinggal di kota Murol selama seminggu, Hajime dan kelompoknya akhirnya bersiap melanjutkan perjalanan menuju Dungeon dasar laut. Ia tidak tahu lokasi pastinya. Namun suatu malam ketika melihat bulan purnama, ia mendapat ide. Hajime mengeluarkan medali yang ia peroleh dari Dungeon gunung berapi yaitu medali yang dapat menyerap energi cahaya bulan dan benda itu mulai bersinar, menunjukkan arah menuju Dungeon yang tenggelam di dasar laut. Mereka segera mengarahkan kapal selam ke lokasi cahaya itu. Saat mendekat, bagian dasar laut tiba-tiba muncul arus kuat yang menarik kapal mereka ke dalam. Hajime tetap tenang, mengendalikan kapal dan menembakkan peluru energi untuk menghancurkan monster misterius yang mengejar mereka di sepanjang arus. Tak lama, mereka sampai di dinding batu besar dengan lambang pentagram yang terukir di atasnya. Dengan sisa energi cahaya bulan yang tersimpan di dalam medali, Hajime membuka pintu rahasia di dinding itu. Begitu pintu terbuka, kapal selam mereka langsung jatuh ke dalam gua bawah laut, yang ternyata merupakan titik awal dari Dungeon baru. Dari atas gua, air laut terus mengalir deras seperti air terjun. Namun Yu dengan mudah menahannya menggunakan sihir air. Theo kemudian memperhatikan sesuatu di langit-langit gua dan segera menyerangnya dengan api gelapnya. Melihat kekuatan luar biasa mereka, Kaori pun kagum dan merasa dirinya lemah dari mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menembus Dungeon bawah laut, lalu Theo dan Xia menghabisi sebagian besar monster yang menghadang. Hajime yakin bahwa Dungeon itu terasa lebih mudah dibandingkan Dungeon sebelumnya. Namun tiba-tiba mereka bertemu monster lendir yang kebal terhadap serangan fisik dan sihir Hajime. Terlihat monster itu terus beregenerasi dan melumerkan perisai mereka. Hanya serangan api yang tampak memberi sedikit rasa sakit pada makhluk itu. Hajime menyadari bahwa ia tidak bisa melihat inti monster tersebut. Ia berpikir bahwa satu-satunya pilihan adalah mundur untuk sementara. Dengan menggunakan pile drivernya, ia membuka lubang di tanah dan mereka terjun keluar dari gua ke dalam arus deras laut dalam. Saat arus menarik mereka, Hajime melihat Kaori hampir terseret jauh maka ia segera menyelamatkannya. Mereka terseret sampai terdampar di sebuah pulau. Di sana Kaori merasa minder karena menganggap dirinya lemah dan ia khawatir bahwa Hajime akan menganggapnya beban. Hajime menegurnya agar tidak terus bersedih, lalu mereka mulai menjelajahi Dungeon yang membawa mereka ke kuburan kapal perang. Di sana mereka mulai mendengar bisikan dan suara pertempuran. Seketika suasana berubah seolah mereka menjadi bagian dari perang laut kuno. Mereka tidak bisa berinteraksi secara fisik dengan banyak benda. Meski begitu, sihir mereka sukses menghancurkan serangan yang datang. Di sekeliling mereka muncul wujud semu yang memburu mereka atas nama Tuhan. Karena situasi berbahaya, Hajime segera menggandeng Kaori dan melarikan diri dari kapal. Perjalanan mereka berlanjut, namun Yu jatuh sakit akibat energi gelap yang memancar dari kapal-kapal karam. Yu meminta maaf pada Hajime dan Hajime dengan tegas mengatakan bahwa keadaannya membuat kelompok terbebani. Dan ia menyinggung sikap mindernya yang selalu muncul ketika Yu membandingkan dirinya dengan lainnya. Hajime mengakui bahwa dulu ia membiarkan Yu ikut karena yakin bahwa Yu membuatnya pantas ikut tapi kini keadaan berubah. Dan ia menyuruh Yu mempertimbangkan kembali pilihannya, bahkan menawarkan untuk kembali.
Namun mereka tetap maju dan tiba di sebuah kapal raksasa di pusat area. Lagi-lagi suasana berganti kali ini mereka menyaksikan sebuah pesta gemerlap yang dihadiri manusia, iblis, dan beasmen secara damai. Raja manusia datang menyambut tamu dan berbicara tentang 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian damai yang mengakhiri perang panjang dan suasana tampak penuh harapan. Namun semuanya hanyalah sandiwara bahwa raja itu rupanya mengumpulkan mereka untuk memusnahkan mereka sekaligus atas nama Tuhan. Saat raja larut dalam kebrutalannya, Hajime muak menyaksikan apa yang bisa dilakukan pengikut Tuhan untuk memuaskan ambisi jahat mereka. Kaori mulai muntah ketika ilusi berubah menjadi penglihatan berdarah. Setelah memberi Kaori waktu untuk pulih, Hajime memutuskan masuk ke dalam kapal karena yakin itulah inti Dungeon. Di dalam, Hajime hampir terkena jebakan fisik, terdapat kawat baja yang mengaktifkan perangkap panah. Ia menahan panah itu, tetapi tiba-tiba angin kencang menerbangkan Kaori. Hajime pun harus menyingkirkan beberapa ilusi sebelum mencapai tempatnya, namun saat ia tiba, Kaori mengaku baik-baik saja. Ia mendekat sambil gemetar, minta ditenangkan karena ketakutannya. Hajime segera merasakan sesuatu yang salah, bahwa ada roh jahat yang merasuki Kaori untuk membunuhnya. Ia menodongkan pistol ke arah tubuh Kaori dan menembakkan peluru sihir khusus yang hanya menyakiti roh. Kaori pun roboh, pisau yang disembunyikannya terjatuh, dan Hajime memerintahkan roh itu keluar dari tubuhnya. Ketika roh menolak, Hajime terus menembak, memperingatkannya bahwa ia berani menyakiti orang yang berharga baginya, ia akan membuat roh itu menderita. Tekanan dari peluru-peluru sihir itu akhirnya tak tertahankan. Roh itu keluar dari tubuh Kaori. Begitu Kaori sadar, ketegangan mereda sedikit, tetapi Hajime tahu bahwa Dungeon ini masih menyimpan lebih banyak jebakan dan ilusi yang harus mereka hadapi. Kaori mengecup Hajime dan berkata bahwa ia telah menemukan jawabannya. Dan ia ingin tetap berada di sisinya. Meskipun Hajime mungkin tertarik pada Yu, Kaori bersumpah akan berusaha untuk memenangkan hatinya. Hajime tersenyum tipis dan menggendong Kaori saat mereka menuju sarang Malverik, yang akhirnya ia temukan. Tak lama Yu dan yang lain tiba di tempat yang sama melalui sihir teleportasi. Mereka semua terkejut melihat Kaori di punggung Hajime. Namun Kaori menjelaskan bahwa dirinya tidak terluka tapi hanya dimanja oleh Hajime. Dengan polos, ia bahkan menceritakan tentang ciuman mereka, membuat Yu berpura-pura tidak cemburu meski wajahnya memerah. Mereka kemudian melangkah ke atas lingkaran sihir di ruangan itu. Di sana, sebuah pesan rekaman muncul, yaitu suara Malverik Sang Duyung, pencipta Dungeon tersebut. Ia memohon agar mereka berhenti mempercayai Tuhan yang kejam dan mulai membuat keputusan mereka sendiri. Setelah pesan itu berakhir, ilusi Sang Duyung menghilang, meninggalkan bukti penaklukan dan sihir pemulihan sebagai hadiah bagi kelompok Hajime. Begitu Hajime mengambil bukti itu, seluruh Dungeon mulai berguncang hebat dan permukaan air perlahan naik. Yu dengan cepat menteleportasi mereka keluar menuju gua di luar, tetapi air juga segera meluap di sana. Lebih buruk lagi, monster lendir yang beregenerasi tanpa batas kini muncul kembali. Para gadis mempertahankan diri dengan penghalang sihir, sementara Hajime memutar otak mencari cara untuk mengalahkannya. Ia mulai memanaskan kristal sihir untuk menciptakan ledakan besar yang akan menguapkan monster itu. Namun prosesnya membutuhkan 3 menit, sementara penghalang para gadis mulai retak. Tepat saat situasi semakin genting, segerombolan ikan muncul menyerang monster tersebut dipimpin oleh ikan pemberani bernama Li. Li menjelaskan bahwa monster kuno itu sudah lama menjadi kutukan bagi seluruh makhluk laut, dan ia rela membantu menyingkirkannya. Dengan bantuan mereka, Hajime berhasil menyiapkan torpedo sihir kuat yang menghancurkan monster lendir itu hingga tak tersisa. Setelah pertempuran berakhir, Hajime dan kelompoknya kembali ke kota Miu dan beristirahat di sana selama 1 minggu. Meski Hajime ingin segera melanjutkan perjalanannya, ketika ia melihat Miu, ia selalu menunda keberangkatan. Suatu hari, ketika semua orang sedang bermain di tepi laut, Remi mendekatinya dan berterima kasih atas putrinya. Ia berkata bahwa Hajime seharusnya mengikuti kata hatinya, karena Miu kini sudah jauh lebih matang dan akan mengerti. Mengikuti saran itu, Hajime berbicara dengan Miu. Dengan lembut ia mengatakan bahwa ia akan melanjutkan perjalanan. Miu sedih, namun ia meminta satu hal, agar Hajime kembali ke rumahnya setelah semua selesai. Hajime pun berjanji. Keesokan harinya, Hajime dan rekannya bersiap untuk berangkat. Sebelum berpisah, Miu memberikan mereka kerang merah muda sebagai jimat keberuntungan. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, Putri Lili menyadari bahwa ayahnya dan para pengawal bertingkah aneh seolah berada di bawah pengaruh sihir. Ia segera menemui Shizu untuk melaporkan temuannya, sekaligus memberitahu bahwa para menteri dan pendeta berencana menuduh Hajime sebagai pemberontak kehendak Tuhan. Tidak jauh dari sana, Daisuke, sang pengkhianat,
sedang melampiaskan amarah karena Hajime telah merebut Kaori darinya. Saat itu, sosok misterius si dalang yang dulu memprovokasinya untuk menyerang Hajime muncul dan menawarkan kesepakatan. Ternyata, dalang itu adalah teman sekelas mereka sendiri. Ia berjanji akan membantu Daisuke mendapatkan Kaori kembali, dengan syarat Daisuke harus membantunya menjalankan rencana selanjutnya. Di sisi lain, Aiko datang ke istana untuk mencoba menghentikan rencana kerajaan dan gereja yang ingin menandai Hajime sebagai pemberontak namun usahanya gagal. Saat ia kembali ke kamarnya seorang biarawati menghampirinya dan memintanya ikut ke Gunung Suci. Aiko merasa ada yang aneh dan mencoba menolak, tetapi si biarawati berusaha menenangkannya dengan kekuatan hipnosis yang sayangnya tidak mempan pada Aiko. Akhirnya, biarawati itu meninju perut Aiko hingga pingsan agar bisa membawanya pergi dengan aman. Tanpa disadari, Putri Lili melihat seluruh kejadian itu. Sementara itu, Shizu dan para siswa dari tim Aiko mulai cemas karena guru mereka menghilang. Komandan Ksatria Melt kemudian memberitahu mereka bahwa Aiko telah pergi ke Gunung Suci untuk bernegosiasi langsung dengan Paus demi membela Hajime, namun kenyataannya, Aiko kini berada di dalam sel penjara, sementara biarawati yang menculiknya menunjukkan wajah aslinya. Terlihat biarawati itu akhirnya mengungkapkan identitasnya. Ia menyatakan bahwa Tuhan Ehit, sang penguasa yang ia layani, tidak tertarik pada Aiko karena saat ini, Hajime jauh lebih menarik baginya. Sementara itu, di ibu kota, Putri Lili berlari menyusuri jalanan dalam penyamaran, mencari bantuan setelah menyaksikan sendiri penculikan Aiko oleh biarawati misterius itu. Ia sempat mencoba berbicara dengan ayahnya, namun sang raja tampak seperti orang yang berbeda dingin, tanpa emosi. Lili pun menyadari bahwa ia tak bisa mempercayai siapapun di istana. Dalang dari kelas Hajime telah berhasil mengambil alih sebagian besar pasukan ksatria, meninggalkan Komandan Melt dan segelintir prajurit setia yang masih berpikiran jernih. Menyadari sesuatu yang janggal, Melt memerintahkan wakilnya untuk menyelidiki penyebab perubahan aneh yang terjadi pada para ksatria, karena ia menduga sihir para iblis mungkin ada di balik semua ini. Setelah itu, Melt menulis 2 surat di kantornya dan salah satunya ditujukan kepada Hajime, jika sesuatu yang buruk terjadi di ibu kota. Tak lama Daisuke muncul dan meminta untuk berbicara secara pribadi. Melt pun mengizinkannya masuk. Tapi Daisuke diam cukup lama, seolah menunggu sesuatu. Beberapa menit kemudian, wakil Komandan Melt mengetuk pintu. Saat Melt membukanya, wakilnya langsung menyerang, yang ternyata ia telah terjerat sihir cuci otak. Tapi dia tidak menyerang langsung sang komandan, dan malah mengincar Daisuke yang berpura-pura ketakutan di sudut ruangan. Melt pun segera melindungi Daisuke, tapi tiba-tiba Daisuke justru menusuknya dari belakang. Tersadar bahwa Daisuke ternyata adalah pengkhianat, Melt panik dan meledakkan seluruh ruangan dengan sihir angin untuk menjauhkan semua orang. Ia berusaha melawan Daisuke terlebih dahulu, tapi 2 prajurit lain datang untuk memperkuat musuh. Dalam keadaan terluka, menghadapi 3 lawan sekaligus. Dan itu hal yang mustahil. Namun Melt mampu menumbangkan mereka. Saat itulah ia menyadari perbedaan, yaitu Daisuke tidak bangkit kembali setelah dijatuhkan, berbeda dengan para ksatria lain yang telah kehilangan rasa sakit akibat sihir kendali pikiran. Yang berarti Daisuke memang berkhianat dengan kesadarannya sendiri. Tak punya pilihan lain, Melt melompat keluar jendela demi menyelamatkan diri. Ia menyiapkan sihir besar untuk menghancurkan ruangan tempat para musuhnya berada. Namun sebelum sempat melancarkannya, ia merasakan kehadiran mengerikan di atas kepalanya. Saat ia menengadah, tampak seorang wanita bersayap menatapnya dengan dingin dari langit. Wanita itu mengeluh dengan nada muak, mengatakan bahwa raja dan para pahlawan dari dunia lain hanyalah pemula, jadi ia akan turun tangan sendiri. Seketika, Melt tahu bahwa meskipun penampilannya menyerupai malaikat Tuhan Ehit, wanita itu jelas musuhnya. Kemudian ia menggenggam pedangnya, menyiapkan diri menghadapi kematian di tangan malaikat palsu itu. Di sisi lain, Hajime dan kelompoknya sedang melakukan perjalanan menuju tujuan berikutnya. Lalu mereka melihat sebuah karavan diserang oleh bandit. Meskipun jumlah bandit sangat banyak, karavan tersebut dilindungi oleh penghalang sihir yang kuat. Hajime memperhatikan bahwa butuh kekuatan luar biasa untuk mempertahankan penghalang sebesar itu, jadi ia menduga pasti ada seseorang yang sangat berbakat di dalam karavan. Kaori merasakan firasat dan meminta Hajime untuk membantu. Tanpa ragu, Hajime segera mengarahkan jeepnya dan menembaki para bandit dengan meriam utama kendaraan itu. Ledakan demi ledakan menghantam musuh, sementara Kaori turun untuk menyembuhkan para pengawal yang terluka. Saat itulah, sosok yang menciptakan penghalang itu muncul yang ternyata Putri Lili. Ia sangat lega melihat Kaori, namun wajahnya langsung berubah kaget begitu melihat penampilan Hajime yang tampak berbeda dari sebelumnya. Hajime menatapnya dan bertanya kenapa seorang putri bisa berada sejauh ini dari ibu kota. Lili menahan air mata,
lalu dengan wajah serius menjelaskan bahwa Aiko telah diculik. Setelah mereka semua naik ke jeep, Lily menjelaskan lebih rinci bahwa ayahnya berubah menjadi pendukung fanatik gereja, sementara para prajurit kerajaan kehilangan kewarasannya. Tak lama kemudian, gereja secara resmi menyatakan Hajime sebagai pemberontak menentang kehendak Tuhan. Lily berusaha memohon pada ayahnya untuk campur tangan, tapi ia menolak. Aiko sempat bernegosiasi langsung dengan gereja, namun saat itulah ia diculik oleh seorang biarawati misterius. Lily berkata bahwa orang yang bisa ia percayai sekarang hanyalah Hajime dan Kaori. Jadi ia melarikan diri dari ibu kota dan pergi mencari mereka. Ia berencana menemui kaum duyung yang dulu mereka tolong untuk meminta petunjuk, namun nasib baik membawanya bertemu langsung dengan mereka di perjalanan. Dalam perjalanan setelah mendengar seluruh cerita, Hajime memutuskan untuk menyelamatkan gurunya. Ia bersumpah bahwa yang menghalanginya akan ia bunuh tanpa ragu. Namun, tanpa ia sadari, ketika ia menuju ke pegunungan suci, pasukan iblis sudah mulai bergerak. Sementara itu, Aiko duduk murung di dalam sel tahanan. Ia hampir putus asa, tapi setelah memikirkan Hajime, semangatnya pun kembali. Tiba-tiba, Hajime muncul di luar jendela selnya, membuat Aiko terkejut dan Hajime segera menenangkannya lalu membuka lubang di dinding penjara dengan senjatanya. Ia berkata bahwa ia datang untuk menyelamatkannya. Aiko tak percaya, namun Hajime menjelaskan bahwa Putri Lily yang memberitahunya. Saat ia hendak membawa Aiko keluar, ia tiba-tiba merasakan kekuatan sihir besar di kejauhan. Ia segera menyadari bahwa pasukan iblis telah melancarkan serangan mendadak ke kerajaan. Hajime meminta Aiko untuk bergabung dengan Shizuku dan yang lainnya agar bisa menyampaikan kabar itu secepatnya. Namun, sebelum sempat bergerak, cahaya menyilaukan melesat ke arah penjara. Hajime segera melompat keluar, tepat sebelum seluruh menara gereja hancur. Dari kehancuran itu, muncul sosok malaikat yang memperkenalkan dirinya sebagai KN, seorang utusan Dewa Ehid. Ia mengatakan bahwa dirinya diperintahkan untuk menyingkirkan Hajime. Hajime pun hanya menyeringai. Di sisi lain, di ibu kota, Yu dan yang lainnya bergegas memberitahu Shizuku tentang situasi genting tersebut, yang tiba-tiba, penghalang pelindung ibu kota runtuh. Semua orang panik, sementara Tio yang sedang bertugas di menara pengawas segera menghubungi mereka melalui alat komunikasi. Ia melaporkan bahwa pasukan iblis dalam jumlah besar sedang menyerang kota, dipimpin langsung oleh Jenderal Iblis, Frit. Yu yang mendengar nama itu segera memutuskan untuk menghadapi Frit sendiri demi membalas dendamnya. Ia bergabung bersama Xia, sementara Kaori dan Lily tetap di tempat untuk memperingatkan pahlawan lainnya. Yu dan Xia kemudian bertemu Tio. Kemudian Tio mendapat panggilan dari Hajime yang memintanya segera datang ke lokasinya untuk membawa Aiko pergi ke tempat aman. Tio langsung terbang menuju arah Hajime, tetapi ia langsung memperingatkan Yu akan adanya serangan besar. Yu dan Xia melompat dari menara tepat ketika sebuah portal terbuka di atas mereka dan napas naga yang dahsyat menghancurkan seluruh bangunan. Dari portal itu muncul Frit bersama pasukan naga yang mengikutinya. Ia berniat membunuh semua sekutu Hajime sebelum pergi menghadapi sang target utama. Frit memerintahkan pasukan naganya untuk menyerang, tetapi Yu yang telah menguasai sihir spasial kini mampu membuka portal sendiri dan memantulkan serangan naga itu kembali ke arah pasukan Frit, dan memusnahkan mereka dalam sekejap. Frit marah dan menantang Yu untuk bertarung satu lawan satu lalu menyuruh asistennya menghadapi Xia. Xia menerima tantangan itu. Namun, pertarungan itu tidak mudah karena iblis itu menyerangnya dengan kebencian luar biasa. Di tengah pertarungan, ia mengungkap bahwa dirinya adalah kekasih dari iblis berambut merah yang pernah dibunuh Xia di dalam Dungeon dulu. Ia bercerita tentang baik dan lembut kekasihnya itu, tapi Xia menanggapinya dingin. Ia berkata bahwa kekasih iblis itu adalah pihak yang menyerang lebih dulu, dan Hajime bahkan sudah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Karena ia memilih untuk mati dalam pertempuran, tidak ada yang perlu disesali. Kemarahan iblis pirang itu memuncak. Ia memerintahkan pasukannya menyerang, tapi Xia dengan mudah menangkis semua serangan dan membalas dengan palu besarnya yang kini terhubung pada bola logam raksasa, menghancurkan seluruh pasukan iblis dalam sekejap. Namun, serangan balasan dari iblis pirang itu berhasil mengenainya dan mulai membuat tubuh Xia membatu. Beruntung, ia segera menggunakan kekuatan pemulihan yang diperolehnya dari Dungeon bawah laut untuk mengembalikan tubuhnya seperti semula. Iblis itu geram karena gagal, lalu meluncurkan serangan terkuatnya, namun Xia dengan mudah menghindar berkat kemampuan pandangan masa depannya. Ia memukul mundur semua iblis yang tersisa, lalu menghantam iblis pirang itu dengan palu raksasanya hingga terhempas ke tanah yang mengakhiri pertempuran dengan kemenangan mutlak. Di sisi lain, Yu kini berhadapan langsung dengan Frit, menangkis dan menyerap semua serangannya dengan kekuatan sihir gravitasi miliknya. Yu pun melancarkan serangan balasan dengan sihir petir,
Namun seekor kura-kura iblis raksasa di bawah Frit menyerap energi petir itu dan memantulkannya. Frit tampak percaya diri. Dengan dukungan kura-kura iblis itu, ia yakin bisa menetralkan kekuatan Yu sepenuhnya. Namun Yu hanya tersenyum sinis dan berkata agar ia jangan bermimpi. Ia lalu mengerahkan sihir pamungkasnya, memanggil 5 naga elemental sekaligus yang mengamuk di medan perang, menghancurkan pasukan iblis tanpa ampun. Terdesak, Frit akhirnya menggunakan sihir terkuatnya yang menciptakan ledakan dahsyat setara bom nuklir di atas ibu kota. Yu berhasil lolos dari jangkauan ledakan itu dengan sihir teleportasinya. Namun, saat ia sedikit lengah, naga putih milik Frit tiba-tiba menusuknya dengan tanduknya. Frit mengira dirinya telah menang, tapi Yu segera menggunakan sihir khusus untuk memantulkan luka yang ia terima ke arah naga tersebut, membuat Frit terluka parah akibat pantulan itu. Menyadari bahwa ia tak mungkin menang, Frit menggunakan para naga sebagai pengalih perhatian dan melarikan diri dari medan pertempuran. Sementara itu, Hajime tengah berhadapan dengan KN, sang utusan. KN menyerangnya dengan mengubah bulunya menjadi anak panah sihir yang tak terhitung jumlahnya. Hajime hanya bisa menghindar karena ia harus melindungi Aiko di pelukannya, yang membuat gerakannya terbatas. KN kemudian menerjangnya langsung, menangkis seluruh peluru Hajime dengan 2 pedang lebarnya. Ia mencoba menusuk Hajime, namun pria itu berhasil menghindar lalu membalas dengan perisai silang yang menembakkan peluru energi ke arahnya. Sayangnya, KN masih bisa memblokir semua serangan itu tanpa kesulitan. Hajime mulai merasa frustrasi karena serangannya tak mampu menembus pertahanan KN. Namun, malaikat itu justru memujinya, mengatakan bahwa Hajime terlalu kuat untuk menjadi bidak dari tuannya, Dewa Ehit. Hajime membalas dengan nada mengejek, bahwa itu tak mungkin. KN marah oleh kata-kata itu, lalu melancarkan sihir api tingkat tinggi ke arah Hajime. Untungnya, ia terlindung oleh fitur penghalang dalam cross shields miliknya. Tapi tiba-tiba, Hajime mendengar suara doa dari kejauhan, dan kekuatannya perlahan melemah. Ia segera menyadari bahwa itu pasti ulah pihak gereja yang sedang melakukan ritual di markas besar mereka, tepat di bawah tempat pertempuran berlangsung. Melihat situasi yang tak menguntungkan, Hajime mengusulkan gencatan senjata. Ia berkata pada KN, bukankah lebih baik jika kau membantu manusia melawan para iblis? Namun, KN menjawab bahwa apapun hasilnya, Tuhan akan menerimanya. Hajime kemudian menambahkan bahwa dirinya tidak tertarik menjadi musuh Tuhan, dan meminta agar KN mengirimnya kembali ke bumi. Tapi KN menolak, sambil menjelaskan bahwa Dewa Ehit menginginkan kematian yang menyedihkan bagi Hajime karena hal itu akan sangat menghibur sang dewa. Tanpa peringatan, KN melancarkan serangan dengan sihir disintegrasi. Bahkan penghalang milik Hajime tidak cukup kuat untuk menahannya. Namun sebelum KN bisa melanjutkan, Tio datang tepat waktu, menghembuskan napas api raksasa yang menghantam KN dan menghancurkannya ke arah gedung gereja di belakang. Hajime merasa lega melihat Tio datang. Ia segera memintanya untuk membawa Aiko ke tempat aman agar ia bisa bertarung dengan bebas. Tio pun langsung terbang membawa Aiko, berkata bahwa ia akan kembali untuk membantu Hajime. Namun, Aiko malah berkata bahwa ia ingin membantu sebisanya. Meskipun tidak memiliki kemampuan tempur, kekuatan mananya setara dengan sang pahlawan, Kouki. Ia berniat menggunakan itu untuk mendukung Tio. Aiko lalu menggambar lingkaran sihir di telapak tangannya menggunakan darahnya sendiri. Melihat tekadnya, Tio pun menghormati keputusannya dan membawa Aiko bersama dalam penerbangan. Sementara itu, Hajime terus menghindari serangan sihir api dari KN sebelum membalas dengan tembakan dari Gatling gun-nya. KN dengan gesit menghindar, lalu menembakkan bulu tajam ke arahnya. Hajime meledakkan semuanya di udara dan menembak balik dengan railgun. Namun penghalang KN memantulkan semua peluru tersebut. Hajime akhirnya berhasil mendekat untuk menembakkan peluru dengan daya tembus tinggi. Tetapi KN berteleportasi dan muncul di tempat lain tepat sebelum peluru dilepaskan. Hajime segera mengirim cross shields-nya untuk menyerang. Namun KN dengan mudah menghindar dan menghancurkan semuanya satu persatu. Hajime menembak lagi, tetapi KN menghilang dan muncul di belakangnya. Ia menebas railgun milik Hajime hingga meledak, membuatnya terlempar ke belakang. Meski begitu, Hajime segera menarik keluar 2 pistolnya dan mengaktifkan skill peningkat kekuatan sementara. Pertarungan kembali berlangsung sengit. Namun kekuatan KN tampak tak ada habisnya. Tak peduli seberapa banyak Hajime menyerang, malaikat itu selalu bangkit lagi. Di tengah kepungan bulu sihir dan serangan bertubi-tubi, Hajime mulai kelelahan, tubuhnya dipenuhi luka, dan KN kembali menyerang dengan niat menghabisinya. Namun, Hajime memperhatikan bahwa pedang KN mulai retak. Ia sadar inilah kesempatan terbaiknya. Ia segera meledakkan cross shield di sekitar mereka. Ledakan itu juga melukai Hajime,
tetapi berhasil membuat KN terpukul mundur. Ternyata tujuan sebenarnya hanya menciptakan jarak. Hajime lalu melempar 2 cakram ke arahnya. KN dengan mudah menepis keduanya ke samping sambil mengejek bahwa serangan itu terlalu sederhana. Tapi Hajime dengan cepat mengeluarkan 2 cakram lain yang ternyata terhubung dengan cakram pertama melalui sihir teleportasi. Ia menembakkan peluru melalui portal itu, dan KN hampir tidak punya waktu untuk bereaksi menghadapi serangan mendadak tersebut. Pedang KN akhirnya pecah. Dan ia terkejut dan berusaha memahami apa yang terjadi. Hajime tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengeluarkan salah satu senjata beratnya Pile Driver dan menyerang KN dengan kekuatan penuh. KN mencoba memblokir serangan itu dengan bulu sihirnya, tetapi kekuatan Pile Driver terlalu besar. Senjata itu menembus pertahanannya dan menghantam tubuh KN, menciptakan lubang besar di dadanya. Dengan luka fatal itu, KN kehilangan nyawanya dan jatuh ke lembah yang dalam di bawah mereka. Hajime tersenyum puas, tapi belum sempat bernapas lega, suara ledakan keras terdengar dari kejauhan. Ia segera berlari menuju arah suara itu dan menemukan bahwa Tio dan Aiko telah menghancurkan gereja yang sebelumnya menopang kekuatan KN. Hajime terkejut melihat Aiko masih berada di sana membantu pertempuran. Tio menjelaskan bahwa Aiko memanfaatkan keahliannya di bidang pertanian untuk menciptakan gas alami yang mudah terbakar, lalu menyalakannya hingga menghasilkan ledakan besar yang menghancurkan seluruh bangunan gereja dalam sekali hentakan. Namun, saat menyadari bahwa semua orang di dalam gereja turut tewas akibat ledakan itu, Aiko terkejut dan terpukul. Ia tidak siap untuk menjadi seorang pembunuh. Hajime mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya, dan menenangkannya dengan lembut. Ia berkata bahwa yang mereka lakukan hanyalah demi bertahan hidup, bukan karena keinginan membunuh. Saat mereka bersiap untuk kembali ke ibu kota, sosok arwah seorang pendeta tiba-tiba muncul di hadapan mereka, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Hajime menyadari bahwa tempat itu kemungkinan besar adalah sebuah dungeon juga, jadi ia memutuskan untuk mengikuti arwah itu demi mendapatkan kekuatan kuno lainnya. Pendeta itu memandu mereka ke sebuah lingkaran sihir yang kemudian memindahkan mereka ke Sara Malverik, tempat ujian sihir kuno. Di sana, mereka mempelajari sihir manipulasi roh. Hajime lalu mengambil cincin dari altar dungeon tersebut, yang menjadi bukti penaklukan. Di atasnya tertulis bahwa syarat untuk menaklukkan dungeon ini adalah menaklukkan 2 dungeon lainnya, menolak kepercayaan pada Tuhan, dan mengalahkan salah satu pelayan Tuhan. Setelah membacanya, Hajime mengenakan cincin itu. Kini, ia telah siap kembali ke ibu kota. Sementara itu, di ibu kota, ketika penghalang pelindung kota runtuh, Shizuku langsung merasakan firasat buruk. Ia segera bersiap dan mengumpulkan para gadis untuk bertindak. Mereka menemui Kouki dan para lelaki lainnya untuk berkoordinasi. Tak lama kemudian, salah satu pelayan istana datang memberi kabar bahwa pasukan iblis telah menyerang kota. Kouki ingin bertarung melawan para iblis untuk memberi waktu bagi warga agar bisa melarikan diri. Namun seorang gadis bernama Ari menyarankan agar mereka bergabung dengan Komandan Melt dan para ksatria terlebih dahulu karena jumlah iblis dan monster terlalu banyak. Semua orang setuju dengan saran itu, dan mereka pun menuju markas pasukan ksatria. Sesampainya di sana, wakil komandan memberitahu bahwa Komandan Melt akan segera menyusul. Ia lalu memimpin para pahlawan melewati barisan ksatria menuju ruang utama. Namun, Shizuku dan salah satu gadis lain merasa ada sesuatu yang aneh dengan suasana di sana. Wakil komandan kemudian berdiri di depan mereka dan mengeluarkan bola sihir, mengatakan bahwa itu adalah sinyal untuk memulai strategi pertahanan. Tapi Shizuku langsung curiga. Ia menutupi matanya tepat sebelum bola itu diaktifkan dan cahaya menyilaukan membutakan semua orang di ruangan. Dalam kekacauan itu, para ksatria tiba-tiba berbalik dan mulai menyerang. Begitu cahaya meredup, hanya Shizuku yang masih berdiri. Ia tak mengerti apa yang terjadi hingga pelayan istana yang sebelumnya memberi kabar berlari ke arahnya meminta pertolongan. Shizuku mencoba menenangkannya, tapi secara mengejutkan pelayan itu menusuknya dari belakang. Ternyata pelayan tersebut sudah dicuci otak sejak awal. Ia menindih Shizuku dan memborgol tangannya. Saat itu, sosok dalang di balik semua ini akhirnya muncul dan ternyata adalah Ari sendiri. Shizuku terkejut melihatnya. Ari menanggalkan kacamatanya dan tertawa histeris seperti orang gila. Para pahlawan lain telah dilucuti senjatanya dan diikat, sementara Ari berjalan mendekati Kouki dengan senyum puas. Ia mengenakan kalung kendali di leher Kouki, lalu berkata dengan nada posesif, "Sekarang, kau milikku." Ari berkata bahwa Kouki terlalu baik. Bahkan jika dia melamar dan berpacaran dengannya secara normal, dia pasti masih akan membiarkan para pecundang lain bergantung padanya. Karena itulah, ia melakukan semua ini agar Kouki hanya menjadi miliknya seorang. Sementara itu, para ksatria dan pelayan yang tanpa aneh ternyata sudah mati sejak awal,
dan kini berada di bawah kendalinya. Ari pun mengungkap jati dirinya sebagai seorang necromancer. Sahabat Ari tak percaya bahwa ia bisa melakukan hal sekejam itu, tapi Ari menunjukkan bahwa ia serius. Ia memerintahkan salah satu ksatria untuk membunuh seorang murid, lalu menggunakan kekuatan nekromanci untuk mengubah mayatnya menjadi boneka hidup. Ari menjelaskan bahwa ia memiliki sihir khusus yang memungkinkan satu bonekanya mempertahankan sedikit kepribadian aslinya. Ia telah menyiapkan semua ini selama berbulan-bulan. Dengan penuh kebencian, Ari menatap Shizuku dan Kaori, dua gadis yang paling dekat dengan Kouki. Ia menyatakan bahwa ia akan membunuh Shizuku, lalu menghidupkannya kembali sebagai boneka, dan menggunakannya untuk membunuh Kaori. Namun tepat ketika Ari hendak menusukkan belatinya, sebuah penghalang muncul dan melindungi Shizuku, sementara si pelayan jahat terbelenggu oleh sihir suci. Yu dan Putri Lili tiba di tempat kejadian. Mereka kebingungan melihat para ksatria menyerang para pahlawan. Salah satu ksatria mencoba menyerang mereka dari belakang, tetapi Daisuke muncul dan menebasnya. Yu pun menurunkan penghalang, mempercayai Daisuke, namun begitu ia melakukannya, Daisuke memukul sang putri hingga pingsan, lalu menikam Kaori dari belakang. Ia berkata bahwa ini balasan karena kau lebih memilih Hajime. Meski tertusuk fatal, Kaori tetap berusaha menahan rasa sakit dan melafalkan mantra penyembuhan tingkat tinggi. Cahaya suci menyelimuti ruangan, menyembuhkan semua luka temannya. Pedang yang menancap di dadanya pun terlepas, namun Daisuke dengan kejam menikamkannya lagi di tempat yang sama. Tubuh Kaori lemas, kehilangan nyawa. Melihat itu, Kouki dan yang lain marah. Ia menghunus pedangnya dan menghabisi pasukan mayat hidup yang menyerang. Sang pembunuh membebaskan rekannya satu persatu, dan mereka pun menahan gelombang serangan. Kouki akhirnya berhadapan langsung dengan Ari. Ia mengayunkan pedangnya dengan amarah yang membara, namun Melt, wakil komandan ksatria, muncul dan menahan serangannya. Kouki terkejut melihatnya, ia menyadari bahwa Melt pun telah menjadi mayat hidup di bawah kendali Ari. Sebelum ia sempat bereaksi, rasa sakit hebat menyerang tubuhnya. Ia berlutut, memuntahkan darah. Ari tersenyum puas. Bahwa racun yang kutitipkan lewat ciumanku tadi akhirnya bereaksi. Ia mengangkat tangannya, siap menjadikan Kouki boneka barunya. Namun sebelum ia menyelesaikan mantranya, Hajime datang menerobos ruangan. Sekilas pemandangan medan pertempuran sudah cukup untuk memahaminya. Ia segera bergerak, memukul Daisuke hingga terlempar menembus dinding, lalu mengangkat Kaori yang tak bernyawa. Dengan hati berat, ia mencabut pedang dari dada gadis itu dan menyerahkannya kepada Tio dan Aiko, yang segera mulai melantunkan sihir roh yang baru mereka pelajari untuk mencoba menghidupkannya kembali. Ari tertawa terbahak dan berkata itu percuma dan dia sudah mati. Tapi aku bisa mengembalikannya dengan caraku, asalkan kau mau berlutut di hadapanku. Namun Hajime tak menanggapinya. Ari lalu menyuruh Melt menyerang, tapi sisa kesadaran sang komandan membuatnya sempat berbisik, "Tolong, bebaskan aku." Tanpa ragu, Hajime menembaknya dan mengakhiri penderitaannya. Ia kemudian menarik keluar Gatling gun dan menghujani semua mayat hidup di sekitarnya dengan peluru hingga tak tersisa apapun selain serpihan daging. Ari berteriak histeris, sementara Hajime mengarahkan moncong senjatanya ke kepalanya. Namun sebelum ia bisa menembak, Daisuke menyerang lagi dari belakang. Hajime berbalik, menahan serangan, lalu mengangkat tubuh Daisuke dan membantingnya keras ke tanah hingga tulangnya remuk. Sambil menatapnya dengan dingin, Hajime berkata, "Bahkan kalau kau jadi pria terakhir di dunia ini, tak ada satupun gadis yang akan memilih pecundang sepertimu." Ia menghempaskannya keluar dari istana dan tepat ke tengah kawanan monster yang sedang mengamuk di luar. Setelah menyingkirkan Daisuke, Hajime kembali menatap Ari. Namun sebelum ia sempat bergerak, semburan napas naga yang sangat kuat keluar dari portal di langit dan menghantam ke arahnya. Hajime berhasil menangkis serangan itu lalu menatap ke atas dan di sanalah Frit muncul. Sebelum Hajime melawannya, Tio berteriak bahwa mereka butuh bantuannya. Kaori memang masih hidup, tapi jiwanya hampir terlepas dari tubuh, dan hanya dengan bantuan Yu mereka bisa menyelamatkannya. Sementara itu, Frit menatap mereka dari udara dan berteriak agar semuanya menyerah, karena pasukan iblis raksasanya siap menghancurkan mereka kapan saja. Namun Hajime tak punya waktu. Ia pun mengeluarkan senjata meriam langit yang melepaskan sinar raksasa dan memusnahkan seluruh pasukan iblis dalam sekejap. Setelah itu, Hajime menatap Frit dan berkata, "Aku sangat ingin membunuhmu sekarang, tapi menyelamatkan Kaori jauh lebih penting." Frit menahan amarah dan rasa malunya, lalu memutuskan untuk mundur. Ari pun mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Tak lama Yu dan Shizuku tiba. Hajime meminta mereka fokus membantu Kaori, sementara ia akan mengurus para siswa yang tersisa. Shizuku tampak hancur melihat Kaori tewas,
Tapi Hajime meyakinkannya bahwa mereka akan membawanya kembali dengan segala cara. Mereka membawa tubuh Kaori ke gereja yang hancur dan bergantian melantunkan sihir roh untuk menjaga agar jiwanya tetap terikat pada tubuhnya. Ketika Hajime datang, Yu mengatakan bahwa Kaori akan baik-baik saja, dan menyarankan agar ia berbicara dulu dengan Aiko, yang sedang beristirahat. Hajime menemukannya sedang berdoa, memohon ampun atas dosanya karena telah menyebabkan kematian orang di gereja. Ia mengaku pada Hajime bahwa meskipun Daisuke pantas mati, sebagai guru, ia masih berharap bisa memberinya kesempatan untuk menebus dosanya. Hajime terdiam sejenak, lalu berkata pelan bahwa ia punya permintaan egois. Bahwa jangan lupakan rasa bersalah itu dan gunakan perasaan itu untuk belajar membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Hajime pun tersenyum tipis melanjutkan bahwa ia mungkin sudah kehilangan sebagian dari kemanusiaanku. Tapi aku ingin belajar untuk menjadi manusia lagi, sebelum kita semua pulang ke bumi. Aiko meneteskan air mata mendengarkannya. Hajime pun menepuk pundaknya menenangkannya. Aiko lalu bersandar di punggung Hajime dan menangis tanpa menahan diri lagi. 5 hari berlalu. Sebagian besar pahlawan mulai bangkit dari tragedi itu dan mempersiapkan diri untuk kembali kuat. Setelah kematian ayahnya, Putri Lili resmi naik tahta sebagai ratu baru. Ia menemui Kouki untuk membicarakan keadaan. Kouki mengungkapkan kekhawatirannya pada Shizuku, yang masih menunggu Hajime kembali bersama Yu. Tepat saat ia mengatakan itu, Hajime dan rombongannya jatuh dari langit. Shizuku segera berlari menghampiri mereka. Namun ketika ia tak melihat Kaori, wajahnya langsung cemas. Hajime pun gugup. Berkata ia akan tiba sebentar lagi tapi akan berbeda. Belum sempat Shizuku bertanya lebih jauh, cahaya turun dari langit dan Kaori jatuh dari sana, berteriak minta ditangkap. Hajime malah menyingkir ke samping, membiarkannya jatuh membentur tanah. Namun begitu Kaori bangkit, semua orang terkejut bahwa tubuhnya kini adalah tubuh Noa, sang malaikat yang pernah mereka lawan. Kouki langsung menghunus pedangnya, tapi Shizuku menahannya. Bahwa itu Kaori. Kaori menatap mereka, tersenyum lembut, dan berkata ya, ini aku. Hanya saja, tubuhku sedikit berbeda. Shizuku langsung memeluknya sambil menangis haru. Setelah semua tenang, Hajime menjelaskan bahwa mereka telah menemukan sihir manipulasi jiwa kuno di salah satu dungeon. Menggunakan sihir itu, ia memindahkan jiwa Kaori ke tubuh malaikat yang sudah diperbaiki. Kaori menambahkan, bahwa tubuh asliku masih utuh, tapi aku memilih tubuh ini karena lebih kuat. Dengan ini, aku bisa bertarung di samping kalian. Yu memastikan bahwa tubuh asli Kaori disimpan dengan aman, dan ia bisa kembali ke sana kapanpun ia mau. Setelah itu, Hajime menceritakan tentang Tuhan dunia ini bahwa ia hanyalah dewa kejam yang mempermainkan semua makhluk seperti pion dalam permainannya. Kouki marah mendengar itu. Kenapa kau tidak memberitahu kami sejak awal? Hajime hanya mengangkat bahu. Dan berkata kalian takkan percaya, bahkan jika aku bilang. Kouki mendesah berat, lalu berkata bahwa sekarang saatnya mereka bekerja sama untuk melawan Tuhan itu. Namun Hajime menolak tegas. Bahwa kekuatannya bukan untuk menyelamatkan dunia jika kau ingin menyelamatkan dunia ini. Latih dirimu dan lakukan sendiri. Perkataan itu membuat suasana terasa tegang. Hajime tetap murung, dan bahkan Yu serta Shea tak banyak bicara. Saat mereka mendiskusikan rencana selanjutnya, Shizuku dan rekannya bergabung. Ketika mendengar Hajime berniat menuju Dungeon di hutan tempat ia pertama kali bertemu Shea, Liliana meminta ikut. Ia punya urusan diplomatik di kekaisaran tetangga yang kebetulan searah. Hajime awalnya menolak, tapi akhirnya menyetujui. Kouki lalu berkata bahwa ia juga akan ikut, karena ia tidak bisa mempercayakan Ratu Lili pada seseorang yang tidak berniat menyelamatkan dunia. Seketika membuat Hajime makin kesal. Ia bahkan meminta agar Hajime mengizinkan mereka mengikuti perjalanan ke Dungeon untuk mendapatkan sihir kuno juga. Hajime sebenarnya tidak mau membawa beban tambahan, tapi Aiko meyakinkannya bahwa para siswa belum cukup kuat untuk menjelajahi Dungeon sendirian. Shizuku dan temannya juga memohon, hingga akhirnya Hajime juga mengizinkan mereka ikut. Keesokan paginya, semua orang sudah berkumpul di gerbang kota. Para siswa yang akan tetap tinggal dipimpin oleh Aiko menyemangati mereka yang akan berangkat. Dengan langit yang cerah dan semangat baru, Hajime dan kelompoknya berangkat menuju petualangan berikutnya.